perubahan karena awalnya kita akan ujian luring, sehingga untuk ujian akan dilaksanakan secara luring asalnya, sehingga 1 pekan full untuk ujian. Jadi mungkin bagi yang tempat tinggal tidak tinggal di Bandung gitu ya, tidak tinggal kos di Bandung, jadi hanya untuk seminggu tersebut untuk pergi ke ITB untuk melaksanakan ujian UTS begitu ya. Tetapi kemudian keadaan berubah sehingga kita akhirnya banting setir harus ke ujian daring lagi. Kemudian sekarang kalau melihat dari kebijakan WHO sudah dari pandemi sudah ke arah endemi, jadi nampaknya kehidupan akan kembali menuju pada normal begitu ya. Menuju pada normal, tetapi mungkin tetap ya untuk efisiensi nanti mungkin akan perkuliahan diatur akan seperti apa, karena kita pun tidak akan kembali 100% ke pola lama mungkin begitu ya. Teknologi harus bisa kita manfaatkan. Oke. Baru 64 orang, 65 orang. Perkuliahan belum bisa saya lihat hasilnya, belum ada kiriman dari panitia ujian, dari tim teknis yang mengolah nilai ya. Mungkin nanti kalau sudah ada akan saya cek bersama nilai kuis. Jadi saya dalam pekan ke-9 ini sudah mengenal data kelas 08 dan 09 seperti apa datanya, dan semoga yang nilainya masih ada di bawah begitu bisa dilakukan pendekatan sehingga bisa bisa membantu bagaimana mengubah strategi belajar Anda supaya sisa setengah semester ini kita semua bisa melewati minimal untuk kuliah saya ya fisika dasar bisa menghantarkan Anda semua untuk bisa lulus dengan nilai yang baik begitu ya. Semepet-mepetnya ya untuk yang bagi merasa fisika ini masih dirasa sangat berat yang bisa mencapai nilai C untuk 100 ya. Jadi Anda sudah 3/4 semester di ITB, sebaiknya Anda mulai punya strategi untuk diri masing-masing gitu ya. Karena kuliah yang harus Anda hadapi selesaikan itu banyak, berarti Anda bisa melihat kapasitas Anda ya. Masuk ke ITB bukan berarti tidak mampu, tetapi saya yakin semuanya memiliki kemampuan. Tetapi dengan sekian materi kuliah, berbagai tugas, praktikum dan seterusnya dalam satu waktu harus Anda manage, juga memanage diri Anda sendiri, kesehatan Anda dan waktu jam tidur dan seterusnya. Itu membuat bukan lagi masalah kemampuan kenalar, bukan. Maksudnya itulah kemampuan kita memanage semuanya itu membuat sesuatu ini menjadi hal baru buat Anda ya. Jadi begitu Anda semua lulus TPB biasanya merasa lega nih begitu ya. Tahap persiapan bersama, tahap awal di ITB sudah bisa berhasil dilewati. Karena ini hari pertama setelah UTS, jadi saya sedikit bincang-bincang dulu ya sambil menunggu jumlah mahasiswa lebih lengkap lagi. Saya dari jurusan fisika, dari informasi buka prodi, banyak mahasiswa yang mungkin dengan segala macam kendala yang dihadapinya ya, tidak setiap Anda semua tidak dalam situasi yang sama begitu ya. Apalagi kita masih pada masa pandemi dengan ekonomi pun cukup berat begitu ya. Ada yang mungkin cadangan ekonomi di keluarganya cukup baik sehingga kondisi seperti ini bisa disiasati dengan berbagai macam cara. Ada juga yang mungkin kondisi ekonomi keluarga pun sudah sangat tidak baik atau apapun keadaannya, sehingga akhirnya menjadi sangat dinamis ya, sangat variatif kondisi mahasiswa begitu. Kalau saya dengar kemarin ada yang dalam kondisi depresi, ada dalam kondisi apapun juga begitu. Sekali lagi saya tidak pernah lelah mengingatkan Anda, kita ini di dalam pertempuran di dunia kampus lah begitu ya, dalam rangka menempa diri menjadi manusia-manusia yang punya keunggulan, mengenal karakter dirinya begitu, menggali potensi dirinya. Kembali saya ingatkan bahwa keseimbangan di antara semua hal itu harus sangat dijaga ya begitu. Bukan semata hanya masalah akademik, juga masalah kesehatan, masalah kejernihan kita berpikir, emosi seterusnya harus kita kendalikan bersama. Kalaulah hal tersebut sudah sangat berat dirasakan oleh Anda, carilah teman untuk berbagi begitu ya.
Tapi ini mungkin kelemahan di masa online tersebut, online sekarang ini, kita menjadi sulit berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang lain begitu. Nah, itu apa ya maksudnya, pandai-pandailah Anda mengelola diri Anda sehingga bisa memanage semua semua apa ya, semua keruwetan yang sedang kita hadapi. Karena akademik pun sudah berbagai macam topik yang harus Anda santap begitu ya. Kemudian di luar akademik, bagi yang mungkin kondisi keluarga, ekonomi, dan lain-lainnya baik, itu harus disyukuri, tetapi banyak juga di antara kita semua ya, dalam kondisi saat ini, kondisi sedang berat dari sisi ekonomi dan sisi lainnya gitu. Tentu ini menjadi variabel yang harus diolah, itu menjadi lebih dinamis. Tapi saya yakin banyak orang-orang yang tangguh yang bisa memanage, melewati semua pada waktu yang sama dengan problem yang sangat variatif berhasil dilewati. Banyak melahirkan orang-orang yang tangguh ya. Nah, hanya kita semua harus pandai mengukur diri kapan saatnya kita harus meminta pertolongan. Di ITB ada dosen BK ya, saya termasuk juga yang mendapat pelatihan BK begitu. Bertemu dengan teman mungkin sulit. Kalau kita zaman luring itu biasanya dengan kita tinggal di kosan atau di asrama bersama teman-teman, kita bisa menjadi apa ya, saling berbagi ya, saling berbagi dengan teman yang sama-sama merantau. Biasanya itu akan melahirkan kedekatan, keakraban, yang persahabatan yang cukup dekat ya. Saya angkatan 85, sampai sekarang saya masih cukup akrab dengan angkatan di atas saya, juga beberapa tahun di bawah saya gitu, dan sudah seperti saudara begitu. Kalau kita zaman dulu kuliah di ITB, betul-betul bukan dengan orang tua ya, hal di depan mata ketika kita mengalami apapun juga permasalahan, teman-teman yang ada di sekitar kita yang akan dengan cepat saling membantu saat sakit, saat kehabisan dana, atau saat menghadapi apapun juga, menghadapi beban yang berat. Ketika diatasi sama-sama dengan kekompakan bersama, itu hasilnya akan berbeda, dan itu akan melahirkan persahabatan yang itu akan menjadi sangat apa ya, sangat akrab, sangat dekat ya, bahkan biasanya suka sampai melebihi seperti dengan saudara sendiri begitu ya. Itu yang saya rasakan kehidupan kita dulu zaman masa-masa penempaan mental, nalar, dan lain sebagainya di kampus gitu ya. Dan semoga ini pun beratnya Anda adalah masa peralihan ke masa daring. Jadi interaksi dengan teman mungkin tidak bisa seakrab, sedekat ketika kita luring gitu ya. Tapi semoga dengan kemarin sudah beberapa waktu sempat Anda untuk bertemu di darat, kuliah di kampus, itu minimal saling mengenal gitu ya. Tahap awal biasanya karena anak ITB itu dari awal yang apa, latar belakang yang berbeda-beda ya, dari agak masih ada proses adaptasi biasanya begitu. Jadi berbagai macam dinamika, gangguan konsentrasi dan lain sebagainya itu bukan hanya menjadi problem bagi yang nilai katakanlah masih di barisan bawah gitu, bukan. Ada yang nilai IP 3,5 pun, ada yang nilai IP tinggi pun, artinya secara akademik jalan lancar saja, tetapi kemudian mengalami hal-hal lainnya. Jadi semuanya harus Anda siapkan bisa diantisipasi ya. Karena ada juga pasien-pasien dari dosen BK itu yang IP 3,5, tapi kemudian misalkan dia merasa, ini saya ada yang dari kegiatan unit timbulnya kelabilan itu ya, ada yang dari masalah apapun juga begitu. Nah, ini saya wanti-wantikan bahwa Anda adalah dari anak SMA masuk ke dunia perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu artinya Anda diarahkan mulai memasuki masa mandiri, mampu mengelola diri sendiri begitu, sehingga kalau Anda masih dalam proses jatuh bangun, banyak jatuhnya, tidak apa-apa. Itu adalah proses yang harus kita hadapi, proses pematangan diri kita masing-masing. Saya sedang menangani mahasiswa angkatan 2017, baru lulus mungkin 90 SKS, sudah sangat jauh begitu, dan SMA-nya jelas pinter lah begitu. Kemudian sudah kelihatan tahun akhir, tapi masih SKS banyak yang belum diselesaikan, itu sudah kelihatan grogi begitu ya, kelihatan konsentrasi buyar. Nah, itu ketika menghadapi kondisi seperti itu, justru kita harus hadapi semua hal itu dengan tenang, tenang, dan tenang. Setelah tenang, susun strategi. Setelah susun strategi adalah disiplin terhadap strategi yang Anda susun tersebut. Jadi
Biasanya strateginya bagus, saya mau ini, tapi beda kan orang yang mau A, mau B, perencanaan kuat banget begitu. Dan itu saya melihat beberapa ada yang walaupun belum ada perubahan yang cukup berarti, tapi mulai kelihatan tenang, kemudian belajarnya pun kelihatan fokus dan lebih tenang. Itu padahal sudah tahun terakhir begitu ya. Itu penting sekali ya. Jadi sekarang Anda kan baru tahap awal perjalanan ini, bukan pertandingan ini, tapi perjalanan baru di tahap awal perjalanan ini. Manfaatkanlah berteman itu untuk saling menguatkan, bukan untuk kompetisi saling menjatuhkan. Ya, jadi si anak bimbingan BK, anak bimbingan saya ini, dia semakin down-nya itu ketika aktif di unit, kemudian oleh teman-temannya ada satu tugas yang tidak bisa dikumpulkan bersama, kemudian teman yang lain kecewa dan itu dia merasa dipermalukan di depan umum. Ternyata hal seperti itu bisa berdampak sangat berbekas di hatinya, membuat menghadapi kuliah menjadi buyar semuanya. Nah, saya membantu menyusunkan kembali kepercayaan dirinya bahwa ini baru kampus ya, resikonya adalah ABCDE, nilai saja begitu. Nanti di lapangan itu Anda semua akan menghadapi resiko yang lebih berat ketika Anda memetakan masalah, menyiapkan langkah-langkah, dan mengambil eksekusinya tidak tepat, itu resikonya akan lebih berat dari kita di kampus. Jadi seberat-beratnya kampus adalah sebagai latihan uji coba. Jadi jangan terlalu sampai urusan pertanggungjawaban sehingga akhirnya menjadi itu berbekas di hati, konflik dengan teman berkepanjangan, tidak perlu, karena kampus adalah masa berlatih. Ketika gagal nanti ada ikut ujian susulan, ada ikut kuliah susulan semester berikutnya dan seterusnya. Nah, ini adalah masa pelatihan. Ingat ya, bukan sekedar konten materi, tetapi juga ada hal-hal lainnya sebagai keluarga besar ITB begitu ya. Nah, itu akan menjadi modal ketika nanti Anda menghadapi dunia lapangan sesungguhnya. Kapan saatnya Anda harus ketika jatuh itu adalah bangun kembali. Karena banyak ya mental ITB generasi saya itu karena sudah merasa diri itu yang besar, ITB besar dengan ITB-nya, ketika jatuh itu sulit untuk bangun sekali. Itu sudah menunjukkan kekalahan mental sebetulnya ya. Ketika jatuh adalah bangun, jangan gengsi untuk bangkit lagi. Banyak para ilmuwan yang jatuh berpuluh ratus ribu kali, tetapi kemudian dia bangkit. Yang jatuh itu bukan sesuatu yang hilang, tetapi dari yang jatuh itu banyak pengalaman berharga. Oh, di sisi ininya, oh ininya. 10 kali jatuh berarti ada 10 yang bisa dievaluasi. Sehingga semoga langkah ke-11 adalah langkah yang menuju lolosnya. Ya, lolos tahap 1, nanti ada tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Jadi, apapun hasil ujian kemarin, tidak perlu menjadikan Anda gentar. Ya, biasa-biasa kalau setelah ujian, ada WA yang berdatangan dari orang tuanya mahasiswa atau apapun juga. Kasihan ini anak-anak ITB berat sekali. Ya, memang harus pola yang tahun ini, yang ujian 1 semester 2 ini memang berbeda dengan sebelumnya. Itu untuk stay pun yang level di atas ya, levelnya itu kalau nggak salah kemarin di bawah 50 rata-ratanya. Jadi yang jurusan di bawah itu biasanya suka di bawah lagi. Kalau untuk 2B biasanya FTMB suka di atas begitu ya. Nah, saya belum dapat informasi berapa rata-ratanya ya dari panitia. Tapi apapun hasilnya, karena sudah dilewati dan umumnya berkomentar bahwa itu berat, katanya begitu, jangan pernah merasa mental Anda pun ikut jatuh. Ya. Kalau kita evaluasi, karena materi fisika 1, mekanika itu mungkin Anda di SMA kelas 1, kelas 2, di sini hanya diperdalam dan benang merah analisis, kedalaman dan analisis ya, benang merahnya diperdalam. Tapi untuk materi listrik, magnet itu Anda mungkin baru dapat di tingkat-tingkat akhir di SMA, sehingga mungkin belum terlalu banyak bongkar-bongkar gitu ya. Dari sisi konten materi juga mungkin berbeda, ataupun kemarin bentuk soal juga kan dibikin per hanya 6 nomor dengan, tapi itu independen ya, walaupun satu nomor topik A begitu, pertanyaan 1, 2, 3-nya dibikin lepas, tidak terikat ya, tidak terkait lah begitu. Bukan berarti jawaban di A akan menentukan betul tidaknya jawaban B. Itu sudah kita olah sedemikian rupa dalam merancang soalnya gitu ya. Oke,
Jadi pekan UTS sudah berlalu, apapun hasilnya, yang lalu biarlah berlalu. Anda bangun kembali mental Anda untuk oke, saya perbaiki mental saya, ajak kembali setelah Anda beristirahat, kemudian siapkan strategi berikutnya. Soal yang bentuk soal akan kalau nanti kuliah ujian luring akan seperti kemarin tetapi esai. Esai itu artinya kan di apa ya, detail jawabannya. Kalau kemarin akhirnya kan isian singkat. Anda mengerjakan esai di catatan Anda, kemudian hasilnya Anda masukkan di lembar solusi begitu ya. Nah, soal esai itu, jadi ITB selama ini sebelum masa pandemi, bentuk soal seperti yang kemarin Anda rasakan begitu ya, dan itu esai gitu. Dan kita pun dosen memeriksa lembar demi lembar gitu ya, bukan hal mudah gitu ya. Oke, jadi di ITB tidak ada istilah satu kerja lebih berat, satu tidak, semuanya dosen pun tidak mudah itu merumuskan soal. Tidak pernah ada bentuk soal yang sama, selalu ada yang dimodifikasi begitu ya. Oke, moga-moga ini semoga ini menjadi menjadi penyemangat kembali bagi Anda yang sudah bagus pertahankan, yang kemarin ujian merasa oke saja, pertahankan, perbaiki lagi strategi untuk bisa lebih bisa lebih baik lagi. Maksud saya adalah kalau kita sudah mencapai tahap baik, bukan merasa puas, tetapi diulik lagi untuk menemukan, untuk bisa meningkatkan, menggali potensi kita. Nah, bagi yang kemarin merasa jatuh atau belum bagus atau tidak yakin atau apapun juga begitu, pertama mental Anda jangan menyerah, itu saja saran saya begitu ya. Jangan pernah menyerah mental kita. Kalau kita secara nilai angka-angka hasil baik, kemudian mental kita pun jatuh, frustasi dan ini dan apapun itu ya keluhan yang sifatnya negatif, itu artinya Anda sudah 2 kali kekalahan ya. Minimal jangan pernah mental menyerah. Ketika mental Anda sudah terasa oleng, galau, terasa frustasi begitu, Anda lebih baik lepas dulu, istirahat dulu, refreshing dulu. Setelah rileks, apapun juga cara Anda merelaksasi diri penting ya, relaksasi itu penting. Temukan cara masing-masing untuk berelaksasi. Begitu saya pribadi ketika relaksasi adalah nonton film. Nonton film 1, oke, 2 sampai maksimal kalau tidur udah mabuk saya. Saya itu tidur yang enak, tidur enak terus makan full, setelah itu udah. Oke, saya ancang-ancang kembali gitu ya. Mandi full atau apapun juga kemudian ancang-ancang kembali. Jadi temukan strategi untuk memperbaiki mental kita masing-masing. Nah, jatuh dalam hidup itu biasa. Jatuh bangun 1000 kali jatuh, 1001 kali kita bangun. Jangan pernah menyerah selama kita masih dikasih umur untuk tetap hidup di muka bumi ini. Ya, menyerah artinya Anda kalah habis. Begitu. Oke? Itu yang ingin saya tekankan kepada Anda. Yang kedua adalah yang tadi, Anda harus mengenal sensor diri Anda. Ya, jadi banyak kasus yang depresi, yang macam-macam dan seterusnya dengan segala macam masalahnya begitu ya. Memang diakui masa pandemi itu lebih berat karena kita semuanya berhadapan dengan layar kaca begitu. Sehingga itu kan efek polanya berbeda begitu ya. Nah, kita manusia, kita harus bisa belajar. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk belajar yang tadi. Kita cari cara bagaimana untuk bisa menghadapi semua kelelahan tersebut. Jadi sensor diaktifkan. Ketika kita sudah merasa lelah dan tak sanggup lagi memetakan, tidak cukup dengan tidur, refreshing, tetapi butuh orang lain, maka carilah orang lain. Ya. Belum menemukan sahabat, belum menemukan teman, kita berdoa, kita berusaha, kita coba saling mendekat dengan siapapun juga, karena kita sebagai makhluk hidup satu dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan. Gitu ya. Jangan sama sekali merasa bahwa yang susah, yang batu Anda, tidak. Satu angkatan di ITB semua merasa berat. Kadang-kadang kalau untuk anak baru, dia merasa bahwa saya yang paling buruk, orang-orang bagus. Nah, padahal tidak seperti itu. Ya, setiap orang punya kekurangan masing-masing. Ya, jangan melihat yang lain kemudian membuat kita menjadi tambah ambruk, tapi fokus pada diri dan jadikanlah teman-teman Anda itu adalah partner untuk bisa saling mensupport bangkit sama-sama. Sehingga ilmu itu bukan dipendam sendiri ya, ilmu itu harus di-share.
makin kita terangkan, makin kita jelaskan, itu makin kitanya pun makin mengerti. Mungkin teman Anda mengerti satu, kita menjadi mengerti tiga. Begitu. Bukan cuma Anda, saya sebagai dosen pun sama. Mengajar tahun pertama, tahun kedua, materi itu saja. Tetapi setiap tahun selalu ada peningkatan, peningkatan, dan peningkatan. Ya, itu namanya adalah dinamika kita sebagai makhluk hidup. Ya, jadi belajar itu tidak ada batasnya. Oke, yang hadir ya. Jadi kalau diri sendiri, mengenal diri sendiri, kapan harus makan, kapan harus refreshing, kapan harus penyegaran sesuatunya, kapan ketika titik ambang kita sudah tersentuh. Karena ini sudah banyak ya yang menyentuh titik ambang, kurang terkontrol, akhirnya mungkin depresi dan seterusnya. Kejadian mahasiswa bunuh diri juga sudah banyak ya. Jadi sayangi diri kita, jangan masalah kuliah di mana ini adalah media media training diri kita, itu menjadi mengorbankan terlalu besar begitu ya. Jadi ukur titik ambang diri masing-masing ya. Itu sedikit nasihat dari saya, semoga bermanfaat ya. Kita lihat 106. Oke, kita mulai kuliah kita pagi ini. Saya coba lihat dulu ya untuk mengurangi beban. Coba kita share screen. Tunggu sebentar, ini pakai Zoom ya. Kalau kelasnya kelas single, kita pakai Teams. Induksi oke, saya masih ingat ada induksi elektromagnetik yang kita belum selesai gitu ya, kita bahas ya. Oke. Ini saya review sedikit ya. Saya review sedikit, kalau kita mau masuk ke arus bolak-balik, saya mengeluarkan waktu 20 menit, nggak apa-apa ya, karena ini anggapnya kita pemanasan lagi untuk putaran kedua begitu ya. Ini sudah kita bahas induksi elektromagnetik, di mana di sini kita membahas tentang GGL induksi, timbulnya sumber tegangan. Ini akan masuk ke bahan ujian kedua ya, mulai dari sini. Kita akan masuk menghasilkan GGL induksi. GGL induksi itu ketika, nah di sini ya, ada perubahan fluk. GGL induksi adalah akibat perubahan fluk. Perubahan fluk itu adalah akibat oleh perubahan B-nya, perubahan A-nya, ataupun perubahan ini. Dot, titik artinya dot ya. Cos theta artinya sudut di antara B dengan A. Ini sudah kita bahas sebelum kita ujian. Ini sudah kita bahas juga ya. Ini saya review sebentar. Ini kemudian induktor itu adalah device untuk menyimpan energi dalam bentuk magnet ya, energi magnetik. Ini sudah saya turunkan, bentuknya ada solenoida untuk 2 SKS, yang dibahas adalah solenoida dan toroida tidak dibahas ya, walaupun mungkin di SMA pun Anda sudah mengenal. Oke, berikutnya lagi, ini yang harus Anda ingat ya, ini device induktor. Kemarin di soal arus searah, saya berharap Anda bisa mencatat menyimak catatan yang saya share, tulisan tangan saya yang saya share dengan baik ya, ada latihan soal di mana di situ saya selipkan penempatan kapasitor. Rangkaian RC sudah saya bahas ya. Jadi soalnya adalah soal arus searah, kemudian diselipkan kapasitor. Di situ Anda harus ingat bahwa ketika aliran tunak berarti aliran pada kapasitor sudah penuh dengan muatan. Ketika sudah kapasitor kan fungsinya menyimpan muatan. Ketika muatan sudah penuh, maka muatan tidak bergerak lagi mengisi kapasitor. Maka otomatis pada cabang tersebut arus akan berhenti. Begitu. Di situ kuncinya ya, kalau yang kemarin bisa. Ketika arus berhenti, maka artinya pada resistor pun tidak ada arus. Maka artinya tegangan pada resistor adalah 0. Saya berharap di antara Anda ada yang berhasil mengerjakan itu, begitu ya. Bagaimana peran kapasitor, ya. Nah, sekarang pun sama di dalam topik medan magnet. Ini kita sudah bisa device-nya. Device-nya adalah induktor. Induktor itu adalah device untuk menyimpan medan magnet ya. Jadi ini ada solenoida, lilitan kawat, ya. Sudah kita turunkan bahwa solenoida itu B-nya ada di dalam solenoida. Di luar sini tidak ada medan magnet. Di antara pinggir-pinggir kawat ini pun B-nya 0. Ada di dalam solenoida ya, medan magnetnya. Nah, ini sama seperti kapasitor. Kapasitor kan part sejajar. Jadi medan listriknya semuanya ada di dalam kapasitor. Di luar adalah 0. Ini pun sama. Medan magnet semua ada di dalam sini dan di luar ini adalah 0. Tidak ada medan magnet yang
bocor. Jadi solenoida ideal itu solenoida yang tidak mengalami kebocoran. Jadi di luar sini B-nya adalah 0. Gitu ya. Ini sudah saya turunkan, kalau tidak salah silahkan Anda lihat kembali. B-nya sekian, maka GGL induksi adalah N perubahan flux per dt, fluxnya adalah B dikalikan A. Di sini adalah kawat yang saya bikin lilitan seperti ini disebut solenoida. Kawat ini diberi arus dengan arusnya berubah-ubah, gitu ya. Maka di sini karena arusnya berubah, maka B sama dengan U0 I kalikan N per L. Karena I-nya berubah, maka B-nya pun berubah. Karena B-nya berubah, maka akan timbul GGL induksi. Jadi lilitan kawat ini ya yang diberi arus ini arus I-nya yang berubah-ubah, ini bergantung pada waktu, maka lilitan kawat atau solenoida ini akan berperan sebagai sumber tegangan. Itu intinya ya. Semoga bisa dipahami. Ingat, ini Anda sudah semester ke-2 dan setengah perjalanan terakhir. Semoga cara belajarnya dari masa SMA bisa mengalami perubahan ya. Kalau sama saja berarti kan tidak ada proses belajarnya begitu ya. Oke, di sini berarti ini GGL induksinya adalah min sekian kalikan DI per dt. Bagaimana kalau arus di sininya tetap arus DC konstan, misalkan 3 ampere, maka DI per dt akan sama dengan 0. Kalau ini arusnya yang dimasukkan ke solenoida adalah arus konstan, maka E-nya akan sama dengan 0. Dia tidak berperan sebagai sumber tegangan ya, solenoida tadi. Karena arusnya konstan, maka ini akan sama dengan D konstan diturunkan adalah 0, maka E sama dengan 0. Ketika di sini arusnya berubah-ubah, maka akan menghasilkan GGL induksi. Nah, susunan seperti ini saya nyatakan sebagai seperti ini. E sama dengan min L kalikan ini ya. Arus diturunkan, arus yang berubah. Kalau arusnya berubah terhadap waktu, tidak konstan, maka DI per dt maka diturunkan akan menghasilkan tidak 0 begitu ya. Sesuatu yang tidak konstan diturunkan bergantung pada waktu, disebutkan akan menghasilkan tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, yang ini disebut sebagai induktansi. Ya. Induktansi kalau di kapasitor itu sama saja dengan kapasitansi. Lihat di sini, induktansi adalah N, A, nu 0, N, L. L-nya panjang solenoida, A luas permukaan, N-nya adalah jumlah lilitan. Berarti sama seperti di kapasitansi, besarnya induktansi dipengaruhi oleh geometris dari solenoida. Jumlah lilitan, luas permukaan, dan panjang solenoidanya. Sifat seperti ini sama saja seperti pada, tunggu sebentar, saya kalau bentuknya saya lupa lagi ini ya. Sama seperti pada arus pada kapasitansi ya. Ini hanya dipengaruhi oleh geometris saja. Maksud saya ingin membawa Anda pada share gini ya. Saya lupa ya. Arus searah mana habis sudah saya siapkan. Oke, ini. Nah, dulu ya pembahasan kita tentang kapasitor ya. Kapasitor ini saya perbesar. Ini kapasitor ya. Mana ya? Nah, tunggu sebentar saya menurunkan di mana. Di sini ya. Nah, ini. Lihat catatan yang sudah saya share kepada Anda ya. Ini saya turunkan untuk kapasitor sejajar, saya turunkan. Hasilnya kan C sama dengan ini. Ini pun kemarin soal ujian ada ya. Tambah di elektrik berarti sini nambah di elektrik. Ini lihat kapasitor pun nilai kapasitansinya dipengaruhi oleh geometrisnya, berapa A-nya, berapa D-nya ya. Ukuran A platnya, D adalah jarak antar platnya gitu ya. Semoga bisa Anda pahami ini ya. Nah, sama ternyata jadi gini, kalau Anda nanti mau bisa mereview ya, topik listrik Anda turunkan, pahami kalau itu sudah lewat. Kita sekarang sudah masuk diawali dengan topik magnet, kemudian induksi elektromagnetik sekarang yang kita bahas sedikit lagi kita bahas. Itu ternyata nanti sifat dari perilaku listrik dan magnet itu ada keseragaman ya. Jadi ibarat saudara kembar, ibarat mata uang, yang satu sifat listrik, yang satu sifat magnet begitu. Ini bergantung pada geometris. Tadi pun sama, induktansi bergantung pada geometris solenoidanya gitu. Tunggu sebentar, kembali ke yang tadi, yang ini. Mohon maaf ini saya maklum ya.
Mana. Nah, ini ya. Nah, ini bergantung pada geometrisnya. Sama kan ya? Sama seperti pada device kapasitansi dalam kapasitor seperti ini. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini hal yang saya tekankan. Ingat, Anda harus paham, kita sudah bicara ini implementasinya, device-nya. Ini adalah sebuah induktor. Dikasih lambangnya L, ini satuannya. Nah, kalau induktor tersebut diberi arus DC, arus yang konstan atau arus searah, maka dia itu hanya berperan sebagai sebuah hambatan saja. Lilitan kawat hambatan sekian, titik, selesai sampai situ. Tetapi ketika dia diberi arus AC, arus bolak-balik, arus yang berubah-ubah, maka dia berperan sebagai sumber tegangan, sebagai apa ini GGL induksi ya, sebagai sumber tegangan. Nah, itu yang pertama harus Anda pahami ya. Jadi jangan kena jebakan teknik, harus paham konsepnya. Kemudian yang kedua, lihat arahnya ya. Nah, ini pakai hukum Lenz ya, dari hukum Lenz bahwa kalau IA adalah arus diperkecil. Jika arus IA dari sumber sedang diperkecil, ingat ya arus bolak-balik itu kan sinusoidal ya. Kita sudah bahas di sini di hukum Lenz. Maaf sebentar saya ke sini. Nah, di sini Anda lihat ya bahwa arus itu berbolak-balik. Nanti bentuknya akan sinusoidal ya. Di dalam topik ini sudah kita bahas arusnya berubah-ubah. Nah, nanti di sini ketika arus berubah-ubah, ketika dia sedang dari sumbernya sedang diperkecil, maka nanti arah di sini akan searah dengan arus. Ketika arusnya sedang diperbesar, maka arah GGL induksinya akan berlawanan dengan arah arusnya. Ya, ini harus Anda pahami tentang konsep seperti ini. Ya, ingat ini pertama kalau arus searah maka dia sebagai hambatan saja biasa. Kalau arusnya bolak-balik maka dia berperan sebagai sumber tegangan dan lihat arahnya. Kapan dia arah ke kanan, kapan dia arah ke kiri di sininya, arah dari EL-nya, arah dari GGL induksinya. Ya, ini diturunkan oleh persamaan Faraday dan Lenz. Oke. Nah, berikutnya menghitung energi, sama seperti yang tadi pada kasus kapasitor. Kapasitor diisinya kan bertahap begitu. Ini pun sama. Kemarin soal tentang kapasitor, tentang energi pun sama ya sudah diberikan setengah Q kuadrat per C begitu ya pengisian kapasitor itu nanti tersimpan. Nah, ini pun sama. Dia diisi bahwa energi potensialnya di sini dalam bentuk magnet dia adalah berapa GGL induksinya dikalikan dengan muatannya. Kita turunkan GGL induksi adalah L dI per dt, ini muatan. Ini kita dq per dt sama dengan I, maka seperti ini. Kita integrasikan, maka hasilnya seperti ini. Setengah LI kuadrat I adalah arus. Ingat, arusnya adalah tadi ya untuk kasus solenoida, arusnya adalah berubah terhadap waktu. Kemudian L adalah induktansi dari solenoida tadi ya, yang bergantung pada geometriknya tadi ya. Nah di sini energi magnetik setengah LI kuadrat. Kemudian untuk solenoida kita tahu B-nya sekian ya, maka I-nya sekian. Kemudian induktansi dirinya bergantung pada geometriknya nu 0 A per L kalikan jumlah lilitan kuadrat, kita masukkan ke sini. Hasilnya seperti ini ya. Ini Anda harus turunkan. Nah, kemudian ini energi magnet ini adalah energi keseluruhannya. Maka yang lebih satuan yang lebih general kita menghitung rapat energi magnetnya ya. Jadi ini rapat energi magnetnya mu B ini adalah energi potensial magnetik per volume. Berarti ini L dikali A, L adalah panjang solenoida, kemudian A adalah luas permukaan solenoida, L kali A adalah volume solenoida, gitu ya. Nah, ini berarti rapat energinya adalah energi magnetik dibagi volumenya sama dengan 1/2 mu 0 B kuadrat. Nah, kita lihat ini bentuknya seperti ini. Rapat energi atau energi persatuan volume magnet di dalam induktor. Ini sama seperti yang tadi kita bahas di dalam kapasitor ya, setengah epsilon 0 E kuadrat. Ini medan listrik, ini rapat energi listrik, yang ini rapat energi magnet. Jadi nanti kita setelah membahas listrik dan magnet, kita akan bisa melihat bahwa listrik dan magnet ini ibarat dua permukaan dari mata uang gitu ya. Mereka saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata ketika diturunkan ini memiliki sifat yang sama ya. Di sini ada mu 0, di sini ada epsilon 0. Di dalam topik kapasitor saya sudah turunkan apa itu epsilon 0. Kalau boleh saya share kembali ya di tunggu sebentar, di elektrik tuh
energi potensial ya di sini. Untuk saya mengingatkan Anda saja ya bahwa temukan benang merahnya untuk memahami konsepnya begitu ya. Ini lihat C itu adalah bergantung geometriknya. Kemudian ketika diberi di elektrik, ini kalau yang kemarin ujian mempersiapkan dari bahan catatan saya, semoga ini bisa membantu. Saya penasaran ingin tahu kelas ini hasilnya berapa. Kalau tahun lalu kelas yang saya pegang di antara kelas B itu termasuk yang tertinggi nilai ujiannya begitu. Saya bantu dengan slide, saya bantu dengan macam-macam, dan itu ternyata sangat membantu mahasiswa. Yang sekarang saya belum bisa mengevaluasi kalau belum bisa melihat hasilnya. Di elektrik, nah ini di elektrik ya. Nah ini di elektrik, ketika dia kosong maka E-nya sekian, E0. Ketika diberi di elektrik itu bahan apa? Silahkan baca di sini. Jadi bahan yang asalnya di sini momen dipolnya berantakan seperti ini, ketika dia disimpan di tengah-tengah ini, maka dia menjadi rapih begitu ya, kutub negatifnya ngumpul dekat ke kutub positif kapasitor. Di bahan di elektrik ini bahan positifnya ngumpul dekat dengan positif dan negatifnya begitu. Nanti di sini ada dikenalkan, nah ini E, permitivitas bahan di elektrik. Ternyata permitivitas bahan di elektrik itu adalah permitivitas di vakum udara kalikan K begitu ya. Ini ada hubungan seperti ini, di mana K ini membantu meningkatkan E jadi E, dan ini pengaruhnya pada kapasitansi. Di sini menjadi K, ini E itu adalah K ya, K dikalikan epsilon 0 A per D begitu. Dengan penambahan kapasitas K, bahan dielektrik itu K1 sampai dengan udara begitu ya, berarti di atas udara, mau kertas, mau kaca, mau film, ini adalah K-nya lebih besar dari 1. Dia akan meningkatkan nilai C-nya. Nah, cara berpikir seperti ini, kenapa saya balik ke sini? Karena coba Anda ulang kembali, pahami cara berpikirnya ya. Di sini saya mengenalkan suseptibilitas listrik nih. Suseptibilitas listrik ini artinya ketika kondisi ini material itu isolator ini ya, ini berantakan, ini posisi plus minusnya. Ketika dimasukkan ke tengah-tengah kapasitor, maka dia menjadi rapih seperti ini. Akibat dia rapih, maka di ujung positif dan negatifnya timbul medan induksi baru ya, yang arahnya sebaliknya. Maka nanti akibatnya lihat, awalnya adalah E-nya seperti ini, dikurangi dari elektrik menjadi timbul medan listrik induksi ke arah sebaliknya, maka E dari kapasitor ini menjadi lebih kecil, begitu ya. E-nya menjadi lebih kecil. Nah, pahami konsep ini karena di medan magnet pun cara berpikirnya sama, begitu ya. Semoga bisa ditangkap maksud saya ya. Kita kembali ke induksi mana gaya oke. Enggak. Oke, apa ya. Nah, tadi ini sama persis kan, bentuk ini pun hampir sama begitu. Nah, ini masuk ke topik induktansi bersama. Induktansi diri itu artinya, saya ulangi kembali, mana induktansi diri. Oke, itu menghitung energi sudah ya. Maaf sebentar, saya mencari yang ini ya. Nah ini induktansi diri. Artinya apa? Ada solenoida diberi arusnya berubah ya, arusnya tidak konstan, maka ternyata akhirnya di dalam solenoida ini menjadi muncul sebagai sumber tegangan, muncul GGL karena dia bukan sebagai sumber tegangan, tapi kemudian berperan sebagai sumber tegangan akibat di sini arusnya tidak konstan, maka dikatakan sebagai GGL induksi. Nah, ini adalah induktansinya seperti ini yang bergantung pada geometris tadi, ya. Nah, ini dikatakan sebagai menginduksi dirinya sendiri. Arus di dirinya sendiri berubah-ubah, di sini akan timbul GGL induksi. Karena oleh dirinya sendiri maka disebut sebagai induktansi diri, begitu ya. Nah, kemudian kalau yang induktansi bersama di sini adalah saya punya solenoida, di sini arusnya saya kotak-katik, saya ini I1 bergantung T, jadi ini I-nya tidak konstan begitu. Akibat I maka akan ini solenoida maka akan timbul B ya. Akibat B maka di sini timbul B yang berubah-ubah. Di sebelahnya ada solenoida kedua, maka nanti di sini akan timbul induksi oleh ini. Nanti flux yang timbul di sini adalah B-nya adalah B di 2 oleh B1 ini ya.
dikalikan A-nya adalah A2 begitu ya. Nah, akibat ada karena B1-nya di sini berubah-ubah, otomatis flux 21-nya pun berubah-ubah. Akibat perubahan flux akan timbul GGL induksi disebut sebagai E21, yaitu GGL induksi pada solenoida 2 akibat perubahan arus pada solenoida 1. Silakan ini Anda baca ya. Ini E21 berarti sini jumlah lilitan N2 dikalikan flux pada 2 oleh perubahan arus pada solenoida 1 per dt gitu. Nanti ini bisa kita untuk kita hitung, kita modifikasi seperti ini cuma perhitungan saja ya. Saya bagi ini per I, maka ini dikalikan I. Jadi ini kalau ini dibagi DI, ini kalikan DI, ini artinya kan sama begitu ya. Nah, kita hitung dulu ininya nih, yang ini. Kita hitung di sini, silakan Anda turunkan sendiri ya. Sudah saya lengkapi catatannya. Nanti kita akan menemukan seperti ini, bahwa E21 minus dari lens, N2 adalah lilitan di sini, kemudian ini perubahan flux terhadap I1-nya sudah saya turunkan dari sini ya, masukkan ke sini, ini DI1 per dt. Ya, ini coret-coret kita menemukan seperti ini. Nah, jadi akibat arus pada solenoida 1 berubah-ubah, maka akan timbul GGL induksinya pada solenoida 2 akibat oleh perubahan arus pada solenoida 1 begitu. Nah, ini disebut sebagai induktansi bersama ya. Jadi lihat M12 artinya yang pada 1 perubahannya oleh perubahan arus di I2, kalau M21 adalah induktansi pada 2 akibat perubahan arus pada solenoida 1. Ini sama saja ya. Silakan Anda bolak-balik. Ini adalah mu 0 lilitan pertama, lilitan kedua kalikan A per L. Ini asumsi bahwa kedua solenoida ini sama, jadi A dan L-nya sama, tetapi jumlah lilitannya berbeda, begitu ya. Nah, ini disebut sebagai induktasi bersama karena dua solenoida saling menginduksi, begitu ya. Oke, ini sudah ya membahas induktasi bersama. Kemudian ini sama seperti penjelasan yang nyempil ini sama seperti yang kasus di elektrik tadi. Bagaimana ada kapasitor dengan geometriknya ukuran A dan B-nya sekian, tapi kita ingin kapasitor tersebut mempunyai kemampuan menyimpan energi lebih besar begitu. Tapi luas bodinya, volumenya pengen sama. Ini pun sama. Jadi saya ingin punya solenoida atau induktor begitu ya, tetapi dia punya kemampuan menyimpan medan listrik lebih besar. Caranya bagaimana? Ditambahkan sesuatu. Ini adalah bahan dengan permeabilitas tertentu disimpan di dalam solenoidanya. Sama seperti di elektrik ya. Jadi ini disimpan plat di sini, disebutnya peras begitu ya, di dalam solenoida. Ini fungsinya untuk meningkatkan dari medan magnet. Jadi kalau meningkatkan medan magnet, bodinya diperbesar gitu ya, A-nya diperbesar, L-nya diperpendek, bisa saja jadi besar, tetapi ini kan akan menghasilkan bodi yang sangat besar. Kita tahu arah teknologi, arah penelitian adalah makin ke depan adalah alat itu makin kecil, makin tipis, makin ringan, tetapi kemampuannya makin berlipat-lipat. Itulah arah perkembangan dari teknologi material elektronika begitu ya, berbagai macam peralatan atau device elektronik begitu. Kalau makin gede ya memang kita juga dulu komputer pertama ditemukan itu kan segede rumah ya. Segede rumah zaman saya kuliah itu segede koper begitu ya. Sampai sekarang cuma hand saja. Kita bisa semuanya lewat cukup di tangan saja. Sekarang sedang ke arah sudah ada ya. Di film-film sudah ada, di film itu artinya dia risetnya sudah sampai ke sana, kemudian difilmkan. Itu layar komputer cukup ibarat selembar kertas transparan. Kita gulung di tangan. Oke, nanti kita bawa kemana-mana, kita ingin buka laptop, tinggal buka gulungan kertas tersebut, kita simpan. Dari mana listriknya, nggak ada colokan PLN, nggak apa-apa. Sekarang sudah ada penyimpanan energi menggunakan panel surya. Baterainya kita fungsikan, ada matahari, langsung dia bergerak. Ada baterai dan menggunakan penyimpanan dari energi surya. Dan seterusnya. Kesanalah arah teknologi akan berkembang, gitu ya. Termasuk sekarang kita sudah kuliah, tidak bertemu di kelas, tapi bertemu dalam dunia maya. Nanti pun kita bisa satu waktu saya atau Anda bertemu di 10 tempat, itu bisa menggunakan teknologi hologram ya. Jadi orangnya hadir tapi hologramnya saja. Bisa di 10 tempat. Masing-masing kita di belakang layar tinggal mengatur dialognya di tempat masing-masing tersebut. Tapi praktisnya sekarang kalau rapat Zoom 3 rapat itu udah kacau balau ya mengikutinya sebetulnya gitu ya. Tapi masih bisa. Laptop satu jalan ini, device yang satu jalan forum yang mana, terus
sekarang sudah seperti itu. Nah, ke depan sebentar lagi mungkin hologram pun akan nyampe ya di lingkungan negara berkembang seperti kita. Ya, itulah arah perkembangan riset dan sains dan teknologi. Ya, oke, ini pun sama untuk memperbesar, bukan memperbesar bodinya, diapain lagi nih? Nah, di tengah-tengah disimpan adalah sebuah teras dari bahan tertentu ya. Kita dengan nilai permeabilitasnya makin besar, berarti nanti ini kemampuan menyimpan medan magnetnya makin besar. Tinggal silahkan Anda turunkan sendiri bahwa dengan penambahan yang awalnya kosong ditambah bahan tertentu maka menjadi meningkat medan magnetnya. Dari meningkat medan magnet maka otomatis nanti akan meningkat juga meningkat juga energinya begitu ya. Karena apa? Sesuatu yang dikejar dalam hidup ini, di alam semesta ini, bahkan melahirkan banyak peperangan adalah energi. Ya, energi itu kemudian orang yang menekuni dunia energi itu tidak bisa tidak hilang, tetapi hanya bisa dipindah-pindahkan begitu ya. Energi angin, energi magnet, energi listrik, energi apapun juga. Nanti termasuk harus dipikirkan bagaimana menyimpan energinya. Nah, yang sekarang sedang tren penyimpan energi adalah baterai begitu ya. Dan itu berlomba. Cina dengan Amerika itu berlomba punya kemampuan. Kalau Anda sering baca tulisan Dahlan Iskan gitu, sekarang Cina sudah bisa membuat baterai dengan kecepatan sekian, penyimpanan sekian dan seterusnya. Disusul oleh Amerika dan seterusnya bersaing seterusnya ya. Oke, ini adalah fisika dasarnya saja. Nah, ini sebuah contoh soal ya. Kalau saya ini untuk kasus ada 2 buah solenoida. Kalau tadi kan selalu bahwa A dan L-nya sama. Ini A-nya berbeda. Panjangnya pun juga bisa berbeda begitu ya. Nah, bagaimana ini? Yang merah adalah solenoida kedua, yang hitam solenoida dengan jari lebih kecil. Ini ingat ya di sini bahwa kalau arus diberikan pada yang hitam, maka nanti induksinya akan pada yang merah. Akan timbul GGL induksi pada yang merah. Tapi ingat, ini silahkan nanti Anda buat latihan Anda ya. Di sini lihat L1 adalah lilitan ke1 kuadrat nol A1 per L1. Ya. L2 berarti induktansi dari yang kedua ini, yang merah, itu N2 kuadrat nol A2 per L2. Ini induktansi diri masing-masingnya. Gitu ya. Nah, di sini, lihat ini ya, misalkan di sini, sudah saya tuliskan, semoga Anda bisa paham di sini. Pada kasus dua solenoida dengan luas penampang berbeda, maka pada solenoida dengan luas penampang A ditambahkan lagi lilitan lain yang merah, begitu ya, penampangnya lebih besar A aksen. Nah, kemudian solenoida yang kecil ini yang hitam dialiri arus I. Untuk menghitung flux pada yang merah, maka kita tetap flux itu kan B dikalikan A. Lihat ini flux pada yang merah adalah B kalikan A. B-nya dari mana? B-nya dari yang hitam, B1. A-nya kenapa di sini kenapa A-nya tidak A2? Kenapa A1? Karena ya, ini lihat permukaan depan ini permukaan kecil yang hitam, ini permukaan yang besar. Kalau sumber dari medan magnetnya adalah yang kecil, dari arus yang pada I-nya pada I hitam ini ya, maka berarti di sini B-nya cuma ada di dalam solenoida ini, di dalam yang hitam aja. Berapa flux yang dirasakan oleh yang merah? Maka flux yang dirasakan oleh yang merah ini adalah B1, B dari ini penyebabnya ya. Kemudian A-nya pun A1 karena B-nya hanya dimiliki oleh di dalam ini saja begitu ya. Sebaliknya sekarang ya, ini lihat flux B1A1, kemudian GGL induksinya lah min lilitan di kawat yang merah dikalikan flux 2 ini ya, perubahan flux 2 ini. Perubahan flux 2 ini disebabkan oleh B1 kalikan A1. Paham ya? A1-nya adalah karena B-nya hanya terdapat di dalam lingkaran A1 ini saja begitu. Oke, tinggal Anda turunkan hasilnya seperti ini. Jadi GGL pada yang merah ini sama dengan min induktansi 21 per perubahan arus pada yang hitam per detek begitu. Nah, L21-nya adalah ini ya. N0 N1 A1 per L1 ya. Dan N2 ini dari sini N-nya. Kalau digabung berarti sini berarti L21-nya sama dengan gabung saja. Lilitan 1, lilitan 2, nol A1 per L1 ya. Jadi keduanya lilitan dari kedua solenoida ini ya, yang hitam dan yang merah begitu. Nah, sekarang saya balik. Jika yang dialiri arusnya adalah yang merah yang besar. Nah, yang merah dialiri arus, maka nanti
induksinya, fluksnya akan terjadi pada flux yang hitam di sini, ya. Maka jika yang dialiri arus adalah yang besar, maka di sini B2-nya, B di yang merah ini adalah μ0, I-nya I2 kalikan N2. N2 apa? Jumlah lilitan persatuan panjang yang merah ini. Nah, B2 ini akan menembus, menginduksi ke ke kumparan, ke solenoida yang hitam begitu. Nah, di sini pun sama. Jadi flux pada 1 sama dengan B2. Kenapa B2? Karena kan sumber yang dikasih arusnya yang di merah ini ya, B2. Tapi ini kalinya kali A1. Kenapa kali A1? Karena yang kita mau menghitung flux di daerah kumparan atau di daerah solenoida 1 ini saja. Jadi B-nya adalah B dari 2, tetapi A-nya adalah A luas si kumparan ini saja ya. Di sini saya sudah terangkan. Kenapa di sini ini sama dengan B2 per A1 karena yang kita hitung adalah flux di solenoida 1. Maka harus dikalikan dengan A1 lagi. Jadi kesimpulannya kalau ada kasus seperti ini, maka gunakanlah penampang flux pada A kecil tetap menggunakan A-nya A yang kecil. Jadi flux di yang kecil, flux di yang besar, di yang merah, tetap gunakan A-nya A yang kecil, yang di dalam ini yang kecil ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Oke, ini saya menutup ini saja sedikit lagi. Nah, ini contoh soal ya, contoh soal sengaja saya berikan di sini kasus yang tadi. Ini yang dalam, ini yang luar. Ini saya lengkapi bahwa ini ingat ketika dia diberi arus yang tidak konstan, maka peran solenoida ini adalah sebagai sebagai GGL induksi ya. Si induktor ini berperan sebagai GGL induksi, sebagai sumber tegangan gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ini panjangnya 5, A-nya 30, yang hitam ini lilitannya 2.500. Di luarnya dikasih lilitan lagi yang merah dengan jumlahnya 500 dan ini luas permukaannya 40, lebih besar yang merah ini. Kemudian arusnya diberikan pada yang hitam. Ya, yang hitam dikasih arus dengan besar ini arusnya tidak konstan. Ingat kalau arusnya konstan berarti ini hanya berperan sebagai resistor saja, sebagai lilitan kawat. Berapa sih hambatannya ya. Nah, karena di sini arusnya berubah, maka di sini baru dia berperan sebagai menghasilkan GGL induksi. Oke, tinggal dihitung. Yang diberi arus adalah yang hitam, maka ini hitung B-nya sekian, μ0 N I per L ya. Masukkan saja angka-angkanya. Berapa indukansi bersama kedua solenoida hitam merah ini? Tinggal dihitung saja kan 0, lilitan 1, lilitan 2 kalikan L. Nah, ini ingat, A-nya selalu A yang kecil. Tadi sudah saya bahas ya. Sebelumnya sudah saya bahas. Di sini adalah selalu A yang kecil ya. Fluxnya ini dan flux ini selalu A yang kecil, makanya nanti kan akan menghasilkan nilai GGL induksinya ya. Di sini A1. Di sini pun A1 ya. Semoga bisa dipahami. Ingat ini, gunakan selalu A dari kumparan yang kecil atau dari solenoida yang permukaannya lebih kecil. Hitung berapa induksi bersamanya, silakan Anda masukkan. Nah, akibat daripada perubahan arus di sini akan menemukan perubahan B, akan timbul GGL induksi pada kawat merah, pada solenoida merah ini, lilitan kawat merah ini. Maka ini rumusnya. Ini perubahan arus pada satu ya, pada yang hitam. Kita masukkan saja. MAB-nya ini Anda hitung dulu. Kemudian ini DI per DT ini turunkan. Jadi menjadi 3T min 5 diturunkan menjadi 3 saja. 3 kalikan MAB. Hitung dulu MAB-nya ya. Nah, di sini minus ini untuk menunjukkan hukum Lenz ini ya. Dari hukum Lenz ya minusnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah IAB tersebut. Kita sudah ngitung berapa potensial. Ini kan berperan sebagai sumber tegangan. Berapa sih potensialnya? Sekian volt gitu. Sekarang akibat ada E, maka di dalam kawat merah ini akan timbul arus akhirnya ya. Ada arus di kawat 1, maka di kawat merah pun akan timbul arus kembali ya. Nah, berapa arusnya? Nah, untuk menghitung arus kita gunakan dulu ini Lenz ya. Arusnya ini kan P makin besar, tidak ada T negatif ya. Sebentar, saya minum dulu. Ini arus P-nya makin besar, berarti ini arus makin besar. Maka T selalu naik, arus akan semakin besar, B akan makin besar. Maka artinya apa? Perubahan flux akan menyebabkan ada arus induksi. Karena hukum Lenz, maka B yang dihasilkan oleh arus induksi yang ada di kawat merah ini haruslah arus yang ada di kawat AB ini menghasilkan B induksi yang memperkecil B semula. Nah, lihat kawat merah ini, kawat merah
Coba saya buka sebentar mana ini. Tunggu sebentar ya. Ini Zoom. Oke. Saya buka videonya dulu. Induksi ya. Oke. Nah, ini lihat. Ini kalau kawatnya ke arah bawah, ya, ini lihat yang hitam. Kawatnya ke arah bawah oleh satu kawat, oleh kawat ini arah B-nya masuk. Oleh kawat kedua ini B-nya masuk ya. Jadi B di dalam solenoid ini akan besar sekali karena kumulasi dari kawat 1, kawat 2, kawat 3 semua berarah ke kanan, B merah begitu ya, oleh arus yang pada kawat yang hitam begitu. Nah, sekarang akibat perubahan arus di yang hitam, timbul arus induksi pada yang merah begitu ya. Nah, maka kemana arah arus pada kawat merah? Itu haruslah karena di sini T-nya positif, T tidak ada yang negatif ya kalau waktu selalu positif ya. Ini akan makin besar terus kan ya perubahannya. Perubahan fluksnya makin besar, maka perubahan flux menghasilkan GGL induksi menghasilkan arus induksi ya, kembali ke belakang tentang hukum Faraday. Nah, nanti arus induksi tadi pada ini haruslah menghasilkan B yang memperkecil B semula ya, untuk melawan yang semula, berarti B dari yang merah ini haruslah ke sebelah kiri. Nah, supaya B-nya ke sebelah kiri, maka harus kemana arah arus pada kawat merah ini? Maka supaya ke sebelah kiri, lihat di videonya ya, di gambarnya ini kamera, maka ini adalah ke arah sana ya. B ini ke arah sana, maka arusnya harus ke arah atas. Harus dari arah A ke B. Paham ya, ini dari hukum Lenz, Faraday dan Lenz. Maka B awalnya, karena B awal arah ke kanan, maka B induksinya ini harus arah ke kiri supaya memperkecil B semula ya. Nanti setelah makin kecil nanti ini terus berubah terus. Jadi ini hukum Lenz itu B induksi itu selalu berubah-ubah arahnya, menyebabkan ini arah ini pun berubah-ubah gitu ya. Itulah arus yang berubah-ubah arahnya. Nah, sekarang kita lengkapi lagi. Berarti arusnya berapa? Arusnya adalah dari A ke B. Berapa besarnya? Ya tinggal tadi apa GGL induksi ya, EAB ini dibagi dengan R. R dari hambatan kawat yang merah ini. Di soal ada ya 3 ohm, tinggal dibagi 3 ohm. Nah, itu adalah arusnya. Sekarang saya nanya, kalau A dengan B, potensialnya tinggi mana? Begitu. Kira-kira tinggi mana? A dengan B potensialnya? Silahkan kalau ada yang bisa menjawab. Halo? A dengan B potensial tinggi mana? Oke, tidak ada yang merespon. Nah, di sini adalah A dengan B. Kalau di dalam penghantar, maka potensial di A lebih besar daripada potensial di B. Kalau di dalam kawat sebagai penghantar. Cuma di sini lilitan kawat ini dalam sistem ini dia berperan sebagai sumber tegangan. Ingat di dalam arus searah saya sudah memberikan catatan di dalam arus searah. Coba saya perlihatkan kembali, terutama untuk kelas ini ya yang mungkin belum kurang mengenal catatan saya ya, karena kemarin kita sibuk mengejar materi. Nah, ini lihat di catatan saya sudah saya jelaskan bahwa ini ada penghantar, ini ada sumber tegangan, maka di dalam penghantar potensial arus mengalir potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan di dalam sumber tegangan arus mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, begitu ya. Nah, lilitan kawat solenoida tadi ketika diberi arus yang tidak konstan, maka dia berperan sebagai sumber tegangan, begitu argumennya. Nah, ini berperan sebagai sumber tegangan, maka walaupun arus mengalir dari A ke B, maka artinya potensial di A lebih kecil daripada potensial di B. Ya, ini pun sudah saya tuliskan, semoga bisa Anda pahami. Ini tadi sudah saya terangkan bahwa solenoida di dalamnya kita beri apa ini? Tegangan yang bisa diubah trafo, tegangan yang bisa diubah
hanya tegangan yang berubah terhadap waktu. Ingat ya, jadi ini berfungsi sebagai sumber tegangan ketika diberi arusnya arus yang berubah terhadap waktu atau tegangannya tegangan bolak-balik begitu ya. Nah, ini di dalam kita beri sebuah bahan material lain ya. Di sini fungsinya apa di dalam solenoida ini? Selain untuk memperbesar medan magnet, juga dia untuk menangkap, mengumpulkan begitu ya supaya terperangkap medan magnetnya di dalam bahan teras ini. Kemudian nanti selain diperbesar medan magnetnya, dia maka bisa diinduksikan lebih bagus lagi ke kumparan yang kedua, gitu ya. Ini silakan Anda baca fungsi trafo ya, fungsi trafo silakan Anda pahami ini. Ini primer, P primer, ini S sekunder. Di sini saya hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ya. Kalau ini dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah di sini, maka ini hanya berperan sebagai resistor saja biasa ya. Ini harus bolak-balik. Ketika bolak-balik, maka di sini akan timbul medan magnet ini harus dikalikan dengan permeabilitas dari si bahan teras ini begitu ya. Terus ini flux pada primer, kemudian ini flux pada sekunder, berarti tinggal ini dikalikan dengan luas A sekunder. Nah, kemudian energi GGL induksi pada primer, potensial pada primer itu sama dengan lilitan pada primer dibagi perubahan flux tadi begitu. Silahkan turunkan potensial pada sekunder seperti ini ya, silakan Anda lihat. Nanti ternyata bahwa pada sebuah trafo besar kecilnya sumber tegangan trafo tersebut hanya bergantung pada lilitan, sehingga kita bisa manfaatkan sebagai penurun tegangan dan untuk menaikkan tegangan, step up dan step down begitu ya. Ini mungkin Anda di SMA sudah biasa ya begitu. Anda hitung ini daya trafo ini ingat energi magnet adalah setengah Li kuadrat, kemudian daya ingat di arus searah, daya adalah arus kali beda potensial ya. Nah, arus pada primer sama dengan ini beda potensial pada rangkaian primer. Ini daya pada sekunder berarti arus sekunder kalikan dengan tegangan pada sekunder gitu ya. Nah, ini daya. Nah, maka daya sekunder dengan daya primer itu ketika dibandingkan tidak sama. Di sini ada faktor efisiensi begitu ya. Di mana efisiensi adalah output per input ya, sama ya ketika kita bahas termodinamika, definisi efisiensi adalah output terhadap input. Di sini perbandingan daya ya, efisiensi sebagai perbandingan daya sekunder dibagi dengan daya primer. Tinggal Anda masukkan ini ya, daya dari perbandingan daya kita akan bisa melihat perbandingan arus ya. Arus pada sekunder pun dengan arus pada primer itu dipengaruhi oleh efisiensinya dan perbandingan jumlah lilitannya. Sekian untuk arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik ini akan sepaket dengan arus induksi elektromagnetik ini akan sepaket dengan arus bolak-balik ya. Karena apa? Di dalam topik induksi elektromagnetik kita mengenal tentang arus AC ya, arus bolak-balik. Arus bolak-balik nanti akan menghasilkan tegangan bolak-balik ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam implementasinya adalah di dalam arus bolak-balik. Saya lanjut dulu ini ya, lanjut dulu menggunakan catatan saya, tidak melihat dulu slide yang saya berikan linknya kepada Anda ya, supaya nyambung dulu lah begitu ya. Nah, dari sini kita langsung ke arus bolak-balik sekarang. Arus bolak-balik, tunggu sebentar, sudah saya siapkan. Arus searah, oke, mana induksi? Kok menghilang? Oke, belum kelihatan. Nah, di sini di bawah. Saya buka file banyak. Oke, nah kita masuk ke arus bolak-balik. Mudah-mudahan catatan saya sudah cukup enak untuk Anda baca begitu ya. Silahkan juga untuk membaca buku-buku referensi. Kalau yang kemarin ikut pelatihan di perpustakaan, bagaimana cara mengakses e-book ya, ada pelatihannya ya. Tapi saya lihat mahasiswa yang ikut hanya sedikit ya, untuk mengakses paper ataupun untuk mengakses buku-buku e-book ya. Oke, di sini kita masuk ke arus bolak-balik ya. Saya review sebentar apa bedanya arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah seperti ini. Ini adalah besar arus konstan. Arus 3 ampere ya, dia tetap 3 ampere begitu. Ada juga arus yang berubah-ubah, tapi ini tetap dikatakan sebagai arus searah ya, walaupun besarnya berubah-ubah. Besar arusnya berubah-ubah, tapi dia tetap positif. Nah, ini tetap masih dalam topik sebagai arus searah, cuma arusnya berubah-ubah begitu ya, secara sinusoidal. Ketika dia sama-sama positif, ini adalah namanya arus searah. Jadi arus searah adalah
arus yang arahnya selalu sama. Ini arahnya selalu positif ya, walaupun ini berubah-ubah, ini konstan gitu ya. Arus yang arahnya selalu sama setiap waktu, walaupun besarannya bisa berubah-ubah, tetapi arah arus selalu sama. Inilah arus arah, gitu ya. Nah, yang sekarang sudah kita topik pembahasan kita masuk ke arus bolak-balik. Kalau arus bolak-balik harus seperti ini. Jadi besarnya ini seperti sama ya, besarnya berubah-ubah, tetapi arahnya pun bolak-balik. Ini positif, yang bawahnya negatif. Kenapa positif negatif? Bahas kembali ke induksi elektromagnetik ya. Jadi ketika ada perubahan flux menurut Lenz bahwa ketika dia makin membesar perubahan fluxnya haruslah menghasilkan arus induksi yang menghasilkan B induksi di mana B induksi itu menentang B semula begitu ya. Sudah saya jelaskan. Sehingga akhirnya ketika arus sedang naik akhirnya menjadi berbalik. Kemudian setelah berbalik terus ada perubahan masukkan lagi arus berbalik lagi terus begitu ya. Jadi semoga Anda bisa ini penjelasan tentang arus bolak-balik ini Anda harus kuasai betul konsep induksi elektromagnetik Faraday-Lenz yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu ya. Mudah-mudahan catatan saya juga kalau ada yang menyimak videonya bisa Anda pahami ya, bukan termasuk oleh mahasiswa yang duduk di depan, tapi juga untuk yang bagian tengah dan belakang, gitu ya. Ini adalah arus bolak-balik. Ini catatan ini saya lengkapi betul dari berbagai sumber ya, dari Katel jelas, dari Holiday Restik juga iya, dan dari beberapa catatan-catatan lainnya. Saya masukkan yang saya anggap penting untuk melengkapi logik Anda supaya nyambung ya, A ke B, B ke C itu supaya nyambung begitu ya. Nah, di sini arus bolak-balik bentuknya sinusoidal. Sebetulnya macam-macam, nanti ada bentuk gergaji, ada bentuk macam-macamnya, segitiga dan seterusnya. Saya ambil yang sinusoidal saja. Setengah periode arah ke kanan, setengah periode arah ke kiri. Arus bolak-balik sinusoidal ini bentuknya paling sederhana ya, di sinusoidal paling sederhana. Ada yang gergaji, ada yang macam-macam ya. Mungkin bisa Anda cek ketika Anda ada eksperimen menggunakan osiloskop gitu ya. Arus bolak-balik ini bentuknya paling sederhana. Ini lihat, ini arus ya. Nah, kalau arus bolak-balik ini melewati resistor misalkan, maka akan timbul tegangan ya. I kali R kan tegangan. Maka tegangan bolak-balik itu akan seperti ini. Arus dikalikan hambatan, maka ini akan lebih tinggi saja ya puncaknya gitu ya. Nah, ini Anda belum belajar gelombang, setelah arus bolak-balik baru masuk ke gelombang. Ini nanti akan dibahas bentuk seperti ini dalam pelajaran gelombang ya. Periode adalah panjang untuk satu gelombang ya, waktu untuk waktu untuk satu gelombang. Frekuensi adalah frekuensi seperti ya jumlah getaran, jumlah gelombang dalam satu satuan waktu ya. Nah, kita pun sudah bahas tadi sebelumnya ya, ada fungsi sin, ada fungsi cos, sama saja di induksi elektromagnetik ya. Jadi cos dan sinus no problem, sama saja, mereka hanya beda fasa sebesar pi per 2. Kalau boleh saya share kembali di induksi elektromagnetik untuk meyakinkan Anda. Induksi elektromagnetik, di sini lihat, saya sudah turunkan ini. Nah, ini ya. Kalau kasus kumparan berubah, seperti ini hasilnya ya. EGL induksi, sumber tegangan, ini adalah sinusoidal. E maksimum cos WT ya. Ini bentuk cos. Yang bentuk sin juga sudah saya turunkan di depannya, kalau nggak salah. Kalau Anda ingat maksudnya. Nah, mana ya? Ini bentuk cos. Nah, ini ya, ini bentuk sin dan bentuk cos ya, silakan. Jadi sin dengan cos sama saja, itu hanya berbeda fase sebesar pi per 2 saja begitu. New share, kembali ke arus bolak-balik. Nah, begitu ya. Nah, sekarang saya ambil dalam fungsi kosinus saja. Ya, di sini adalah arus sama dengan ini arus maksimum cos ini ya. Nanti penjelasan tentang ini kita akan detailkan setelah topik arus bolak-baliknya di topik gelombang. Oke. Ini adalah I maksimum, cos ini fasanya. Ini W adalah 2pi per T, sementara ini pakailah pemahaman Anda di SMA ya, atau ini 2pi F per T. Terus fase awal, begitu ya. Ini adalah fase awal saat T sama dengan, masukkan T sama dengan 0, maka ini 0, ini adalah menunjukkan fase awal.
dari startnya si fungsi gelombang arus ini. T periode dan teknik waktu. Ya. Ini ketika arus ini melewati R, jadi gini saya review kembali. Dari awal semester 2 ini, topik pembahasan kita sudah membahas 3 device. Device pertama adalah resistor, hambatan. Device kedua adalah kapasitor, ya, kapasitor dengan kapasitasnya tertentu. Ujian 1 kita sudah membahas tentang resistor dan kapasitor bagaimana dalam sebuah rangkaian RC, gitu ya. Dalam soal ujian ada. Nah, sekarang kita tetap device-nya adalah hambatan, kapasitor, dan kita nambah device-nya adalah induktor. 3 device yang kita punya, resistor, kapasitor, induktor, tetapi di sini kita menggunakan sumber tegangannya atau sumber arusnya adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik yang tadi, arahnya berubah-ubah, positif, negatif. Kalau ini walaupun berubah-ubah, ini bukan arus bolak-balik, karena dia arahnya semua positif. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini kalau membaca gini, jadi V sama dengan I kali R, berarti I-nya adalah ini kalikan R, seperti ini. Maka ini I maksimum dikalikan R adalah V maksimum. Nah, jadi ternyata bentuk tegangannya pun menjadi sinusoidal. Begitu ya. Nah, ini adalah IM adalah arus maksimum, atau disebut juga sebagai amplitudo. Arus maksimum atau amplitudo arus. Kalau ini VM berarti amplitudo tegangan, ya, tegangan maksimum. Oke, ini kita lihat V-nya sama dengan Vm cos 2pi per T kalikan T, ya, atau ini keseluruhan ini sama dengan theta saja ya. Topik ini, topik theta, topik gerak gelombang itu kita akan bahas nanti setelah topik arus bolak-balik selesai. Tegangan sinusoidal dihasilkan dengan memutar kumparan lilitan dalam medan magnet dengan kecepatan sudut W sama dengan konstan. Ya, jadi ada kumparan kotak, ya, lihat di induksi elektromagnetik, kumparan kotak, kemudian misalkan di sini ada medan magnet arahnya seperti ini, arahnya begini. Nah, si kumparan ini saya gerakan begitu. Nah, gerakan berputar gitu ya, dengan kecepatan gerak rotasinya itu adalah V-nya konstan. Ya, itu akan menghasilkan tegangan sinusoidal. Sudah kita bahas sebelumnya, bisa juga dihasilkan yang A-nya berubah-ubah. Bisa juga dihasilkan B-nya yang berubah. Ya, jadi ingat, GGL induksi bisa dihasilkan oleh yang A-nya berubah, B-nya berubah, ataupun luas kumparan tetap, B-nya tetap, tetapi si kumparannya digerak-gerakkan. Jadi artinya tetanya yang berubah. Ya, oke, semoga bisa dipahami. Biasa kalau sudah ngeheng begini. Oke. Kemudian ini tidak ada di catatan Katnal, tidak ada di Holiday pun harusnya tidak ada. Saya tambahkan untuk Anda ya. Saya menemukan di catatan kepunyaan Pak Profesor Mifadzuddin Abdullah. Saya rasa ini cukup penting untuk keterangan tambahan buat Anda, terutama bagi yang ingin perlu pembuktian lah begitu ya. Ini lihat, kita punya definisi di matematika pengertian rata-rata. Ini tanda begini nah, rata, boleh juga tanda di atas ya. Rata-rata. Rata-rata itu artinya, misalkan kita ingin tahu berapa sih tegangan rata-rata, maka tegangan tersebut dikalikan dengan jumlah waktunya ya. Ini kalau integral V dt itu sama dengan V dikalikan delta T begitu ya. Nah, maka tegangan rata-rata adalah ini diintegrasikan tapi dibagi lagi dengan jumlah waktunya, begitu ya. Nah, ini kita asumsikan waktunya sampai tak hingga. Jadi kita mau menghitung tegangan sinusoidal kan begitu ya. Sinusoidal berubah-ubah, kita ingin tahu berapa sih tegangan rata-ratanya begitu. Nah, ini definisinya seperti ini ya. Seperti definisinya, tegangan kalikan jumlah waktu dibagi dengan jumlah waktu tersebut. Ya, dengan jumlah waktunya kita bikin sampai tak berhingga. Nah, tapi karena, nah lihat ini ya, kalau arus bolak-balik ini atau tegangan bolak-balik ini sama perilakunya, ini kan sinusoidal ya, 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, sama sampai tak hingga nih. Kita cukup ambil 1 gelombang saja, begitu ya. Kita ambil 1 gelombang saja karena memang sama bentuknya, maka kita ambil 1 gelombang saja sehingga waktunya kita ambil 1 periode saja. Jadi 0 sampai periode, sepernya pun seper periode. Nah, ini masukkan ke definisi ini. Masukkan ini rata-rata sama seperti kalikan ini. Nah, ini masukkan V-nya Vm cos sekian. Ya, Vm per T-nya ini berarti Vm-nya karena konstan maksimum ini konstan ya, I kali R keluarkan saja.
maka menjadi cos sekian. Cos 2pi per ini kali sekian. Nah, di sini kita dibantu oleh matematika. Kalkulus ini sudah nyampe ya. Kita asumsikan bahwa ini yang dalam kotak ini, dalam kurung inilah X. Maka kalau ini X, maka dx berapa? Dx sama dengan diturunkan saja ya. Dx per dt, X-nya adalah ini, maka dx terhadap dt ini sama dengan 2pi per t. Begitu ya. Ini karena konstanta dia jadi 0. Maka kita tahu bahwa dt-nya sama dengan t per 2pi kalikan dx. Ini kita masukkan ke sini nih. Jadi ini menjadi Vm per t, kemudian cos, ini kan x ya, x, dt, dt-nya ganti dengan t per 2pi ini, dt-nya. Kita olah ini, Fm per t, ini ada t dengan t ini coret. 2pi kita keluarkan saja, cos x dx menjadi sinus x, karena diintegrasikan. Batasan 0 sampai t, silahkan ini Anda olah ya, hasilnya adalah 0. Ya. Maka V rata-rata sama dengan 0. Loh, bagaimana ini? Masa harus bolak-balik ketika kita ini kan arus sampai Tahingga nih. Ketika kita ambil berapa sih ini rata-ratanya, hasilnya 0 begitu. Pakai definisi perhitungan rata-rata. Bisa pakai perhitungan, bisa dilihat di sini juga. Kalau dirata-ratakan, maka lihat luas atas, kan definisi rata-rata adalah integral VDT. Integral VDT itu artinya menghitung luas di bawah kurva. Ingat ini ya, integral VDT artinya ada kurva V terhadap T, ini artinya luas daerah di bawah kurva. Ya. Maka luas daerah tersebut, lihat, ini yang atas dengan yang bawah, dijumlahkan 0. Ya. Nah, bisa juga pemuka seperti itu. Ini rata-ratanya adalah ketika dirata-ratakan, atas bawah luasnya sama, maka ini akan hasilnya adalah 0. Persis seperti perhitungan kita yang tadi. Loh, kok kenapa V rata-rata sama dengan 0, padahal arus tersebut ada, begitu ya. Kalau V-nya 0 rata-ratanya, maka arus rata-rata pun akan dibagi R akan 0 juga. Waduh, ini arus pun 0 juga. Maka karena seperti itu, didefinisikanlah pengertian rata-rata untuk tegangan dan arus disebut dengan Rodman square. Ya, ini sudah Anda kenal di SMA. Di sini saya sambungkan nalarnya atau logiknya begitu ya supaya Anda pahami. Karena hasilnya 0, padahal ini kan definisi umum ya, integral itu yang menghitung luas di bawah kurva. Maka kemudian definisi rata-ratanya kita ganti, kita definisikan sebagai VRMS, Rodman square. Dikuadratkan, dirata-ratakan, diakarkan ya. Kalau kita lihat ini bahwa kuadrat dengan akar akan menghilangkan, itu sama dengan V rata-rata. Jadi sama rata-rata tapi jalannya berbeda lah begitu ya. Disebut sebagai VRMS. Ini yang sudah Anda kenal di SMA, sudah sering Anda gunakan lah begitu ya. Inilah agar menghindari ketika menghitung adalah sama dengan 0, sehingga kita gunakan jalan panjang. Kuadratkan dulu, rata-ratakan dulu, terus diakarkan begitu ya. Oke, sekarang kita menjadi VRMS kuadrat, maka ini sama dengan V kuadrat rata-rata. Gitu. Kita hitung dulu V kuadrat rata-ratanya. Menghitung ini tetap menggunakan persamaan yang ini. Kita masukkan VM kuadrat, terus sampai ke bawah, silahkan Anda telusuri. Hasilnya adalah seperti ini. V kuadrat dirata-ratakan adalah V maksimum kuadrat per 2. Begitu. Atau boleh saya jelaskan juga menjadi ini saya akarkan, maka kalau saya akarkan sama dengan VRMS. Ketika saya akarkan, maka ini pun saya akarkan, maka menjadi V maksimum per 2-nya menjadi akar 2. Ini pun yang sudah kita kenal, ya Anda kenal. Jadi VRMS sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Akar 2 sekitar 1,4 ya. Jadi sesuatu dibagi 1,4 maka dia akan turun sedikit. Jadi kalau kita lihat perhitungan dengan menggunakan konsep RMS ini nanti akan di sekitar sini nih, di sini nih. Tinggi maksimum V maksimum kan ini ya, misalnya 10 volt. Maka nanti V rata-ratanya akan lurus 10 dibagi 1,4 sekitar 7, sekian mungkin gitu ya. Begitu. Jadi sekarang ketemu I rata-ratanya. Kalau di dalam osiloskop, Anda klik hitung berapa IRMS-nya, nanti akan keluar garis di sini. Nah, lurus ya. Itulah pengertian dari RMS, filosofisnya dari sana. Sehingga akhirnya ditemukan bahwa untuk menghitung rata-rata untuk arus dan tegangan harus menggunakan konsep
RMS ya. Nanti ketika Anda menemukan konsep RMS, ini caranya sama seperti ini. Oke, nah ini sedikit pengenalan saja ya. Kalau misalkan PLN berapa sih? 220 volt gitu. Itu artinya berapa sih V maksimumnya? Nah, yang dibaca oleh PLN menunjukkan V rata-rata. Berarti ketika kita lihat dalam bentuk aslinya sebagai bentuk sinusoidal, maksimumnya akan 220 dikalikan akar 2 ya. Gitu. Oke, kemudian menghitung daya. Menghitung daya kita tahu dulu di arus arah daya adalah apa? I kalikan tegangan ya. Nah, kalau V-nya sama dengan sinusoidal, arusnya pun sama dengan sinusoidal, fungsi cos, begitu. Berapa daya? Dayanya adalah arus kalikan tegangan. Ya, ingat ya ini rumusnya. Arusnya sinusoidal, V-nya sinusoidal. Supaya kita tidak bekerja pada dua bentuk sinusoidal, dikalikan ini harus dikalikan dulu yang ada di belakang. Maka saya nyatakan dalam bentuk seperti ini aja. Bisa dalam bentuk V kuadrat per R. Ya. Nah, di sini berarti daya sama dengan V kuadrat per R. Ya. Ini ingat rumus ini ya, di arus arah sudah saya bahas ini di arus arah. Nah, apa arti disipasi daya? Anda ingat, ketika resistor dialiri arus, maka resistor tersebut akan terasa panas, ya. Jadi kalau sumber tegangan menaikkan energi atau menaikkan daya, maka pada resistor terjadi hilang energi atau turun daya menjadi panas. Nah, disipasi daya artinya kehilangan daya ketika melewati resistor. Sebesar berapa? Sebesar daya adalah V kali I atau V kuadrat per R. Ya. Disipasi daya terjadi pada resistor. Ya. Berapa daya rata-rata? Karena ini berbicara masalah arus sinusoidal ya bolak-balik, kita ambil aja nilai fixnya rata-ratanya berapa sih? Nah, kita perhitungkan dalam nilai rata-ratanya. Maka rata-ratanya adalah V kuadratnya dirata-ratakan dibagi dengan R, gitu ya. R kan nilai resistornya berapa? Maka di sini sama dengan VRMS kuadrat dibagi R, begitu ya. V kuadrat R sama dengan VRMS kuadrat ya. Berarti nanti VRMS sama dengan V maksimum per 2 ya. Kalau ini kuadrat berarti ini nanti V maksimum kuadrat per 2R ya. Kalau diketahui V maksimumnya. Begitu. Oke, ini ingat disipasi daya terjadi pada resistor. Kehilangan daya menjadi panasnya ketika kita melewatkan arus pada resistor. Berikutnya lagi, tegangan bolak-balik pada ujung resistor. Nah, sekarang kita akan melihat, kita punya 3 device ya. Bagaimana kalau resistor dialiri sebuah arus bolak-balik? Apa yang terjadi begitu ya? Akan seperti ini adalah tegangan pada ujung-ujung resistor. Resistor ini bisa dialiri arus searah, bisa juga dialiri arus bolak-balik. Tapi sifatnya Anda perhatikan apa bedanya begitu ya. Kalau di arus searah kan tinggal arus searah itu kan I-nya konstan, tinggal I kalikan R saja. Di arus bolak-balik, arusnya adalah bolak-balik. Maka dalam bentuk cos ya, IM cos sekian. Berapa tegangannya pada resistor ini? Rumusnya adalah I kalikan R, maka IM kali R sekian. Ya. Nah, di sini kalau I-nya pun fluktuasi fungsi cos, maka ternyata V-nya pun akan berfluktuasi ya bentuk sinusoidal fungsi cos begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berapa fasenya untuk arus, fasenya adalah ini. Untuk tegangan pun fasenya adalah ini, berarti arus dan tegangan pada resistor fasenya sama begitu ya. Jadi ini bentuknya sama, lihat ini sedang turun, ini pun turun, ini sedang naik, ini pun naik. Yang beda adalah maksimumnya. Ini untuk arus satuannya ampere, ini untuk tegangan satuannya volt begitu ya. Ini bentuknya fasenya sama. Ya, sefase arus dengan tegangan pada resistor ya. Oke, sekarang kita bahas lagi bagaimana kalau kapasitor diberi arus begitu ya. Halo, ini sunyi senyap, apakah menyimak? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan catatan saya bisa cukup dimengerti ya. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah ada kapasitor diberi arus bolak-balik. Arusnya sama, saya ambil fungsi cos, begitu ya. Oke, ketika kapasitor diberi arus, apa yang terjadi? Nah, arus sama dengan dq per dt, ya. Berarti Q sama dengan I per dt. Nah, berarti kita untuk mengetahui berapa muatan yang ada di kapasitor, itulah haruslah diintegrasikan arus dengan waktu, ya. Maka masukkanlah ini, kita integrasikan terhadap waktu,
Nah, nanti di sini Q sama dengan IM, apa ini, diintegrasikan ya, integrasikan IM, cos menjadi sin, ini diintegrasikan terhadap T, maka di sini ada variabel terhadap T, kita turunkan, kita integrasikan dulu menjadi seper W. IM, W-nya kita keluarkan dulu, cos menjadi sin fase yang sama, begitu ya. Nah, Q-nya menjadi sekian. Nah, ini supaya di otak-atik sedikit, supaya sama begitu ya. Ini muatannya pada kapasitor sekian. Berapa tegangannya? Kita hari kan menghitung tegangan ya. Tegangan di ujung-ujung kapasitor kita menghitung berapa. Tegangan kapasitor adalah muatan per kapasitor C, per kapasitansi. Nah, muatannya sendiri adalah ini fungsi sinusoidal ya, sinus sekarang. Ini M sin sekian. Dibagi W, dibagi C. Nah, di sini kita supaya sama dengan bentuk ini adalah I dikalikan R kalikan sekian. Ini kan satuannya R-nya ohm. Supaya sama maka kita definisikan sebagai reaktansi kapasitif. Ini kan resistor ya. Resistor ini kita namakan sebagai reaktansi kapasitif. Ini satuannya mengikuti pola ini. Ini satuannya adalah ohm. R satuannya ohm, maka di sini ada W ya, kita gabungkan ini tegangan pada ujung kapasitor adalah menjadi IM per W, tambahkan ini C, sin sekian. Maka, aduh kaget saya, ada suara di ini di headsetnya. Maka ini per WC saya katakan sebagai reaktansi, karena ini kapasitor maka reaktansi kapasitif. Maka X satuannya adalah ohm, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Bentuknya seperti ini. Ini reaktansi kapasitif. Nah, kita lihat kalau arusnya fungsi cos, maka ternyata tegangan pada kapasitor fungsi sin. Ini berarti IM kali XC ini adalah tegangan maksimumnya, ya. Tegangan maksimum VC, maksimumnya IM kali XC, ini maksimumnya. Dan ini fungsi sin. Jadi kalau cos 0 adalah maksimum, ini ya IM maksimum, maka kalau sin 0 ini kalau fasenya ini totalnya sedang 0, maka ini adalah 0. Jadi antara arus dengan tegangan berbeda fasa, begitu ya. Itu kesimpulan sementaranya. Jadi kalau pada resistor arus dengan tegangan fasanya sama dalam bentuk cos dan ini sama ya begitu. Kalau dalam tegangan ini sama ininya, tapi yang satu cos, yang satu sin. Kita nggak bisa membandingkan cos dengan sin. Dia harus disamakan supaya kita bisa melihat apakah ini fasanya sama atau beda antara arus dan tegangan pada kapasitor ini. Nah, kita rubah ini bentuk sin menjadi bentuk cos begitu ya. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu ini, XC. XC adalah reaktansi kapasitif, supaya ini XC satuannya ohm ya. Nanti kan kita kan bikin rangkaian R, C, dan induktor. Maka semua harus memiliki satuan yang sama begitu ya. Ininya ya, R dengan si kapasitansi ini kita ambil nilai ohmnya, nilai hambatannya begitu ya. Oke, kita lihat di sini, artinya apa? Nilai hambatan dari kapasitor tadi bergantung pada nilai C, bergantung pada nilai W. W ini adalah 2pi kalikan F, ya, 2pi F. F-nya adalah frekuensi. Oke. Di sini ini adalah hambatan kapasitor yang ternyata bergantung pada W. W ini adalah frekuensi arus yang melewati kapasitor. Ini lihat XC sama 2pi FC. F ya, ada frekuensi. Apa artinya frekuensi? Jadi kalau di dalam gelombang, frekuensi adalah jumlah gelombang, jumlah gelombang persatuan waktu. Di sini berarti arusnya itu kan berbentuk gelombang, berubah-ubah arusnya. Nah, frekuensi menunjukkan perubahan arus berapa begitu ya, banyaknya perubahan arus persatuan waktu. Jadi ketika frekuensinya sangat besar, otomatis ini XC akan sangat kecil ya. Jadi begitu perubahan arus itu sangat cepat, maka otomatis seolah-olah si kapasitor tersebut akan nol ya. Makin cepat perubahan arus, frekuensinya makin besar, maka kapasitansi dari kapasitor maka reaktansi kapasitifnya karena F-nya besar ini akan mendekati nol. Apa artinya? Seolah-olah ini terhubung singkat, nyambunglah kawat biasa begitu. Ketika frekuensinya sangat besar, perubahan arus itu sangat cepat begitu ya. Sebaliknya, kalau frekuensinya perubahan arus itu naik, berbaliknya naik itu sangat lambat, bahkan mendekati nol, berarti ini kecil sekali, maka ini sangat besar.
Begitu ininya mendekati 0, ini artinya kapasitor seolah-olah sebagai saklar terbuka. Nah, poin-poin catatan seperti ini harus Anda ingat jeli ketika membahas soal. Tetapi umumnya soal rangkaian RLC diketahui W-nya sekian, kapasitasnya sekian, induktasinya sekian begitu. Tapi ketika ada pertanyaan nyelip, ketika frekuensi sangat besar, nah itu Anda harus ingat bahwa si kapasitor tadi kapan dia berperan sebagai seolah saklar terbuka nggak nyambung atau sebagai seolah hubungan singkat saja tidak memiliki nilai impedansinya gitu ya. Ini harus paham, sudah saya selipkan dalam catatan ini gitu ya. Nah, di sini kalau frekuensi sama dengan 0 berarti kan hampir tidak ada perubahan. Berarti arusnya datar begitu ya. Arusnya datar, maka si kapasitansi tersebut dia seolah-olah sebagai dilewati oleh arus DC saja gitu ya, berperan sebagai saklar terbuka. Oke, kita ulang kembali tadi ya. I-nya adalah seperti ini fungsi cos, sedangkan V-nya adalah fungsi sin ya. Ini seperti WC-nya sudah saya ganti jadi XC. Ini kita ingin melihat antara arus dan tegangan itu berapa perbedaan fasanya. Kita harus sama-sama nyatakan dalam cos ya. Nah, ini lihat sin ini kalau kita ganti dengan cos, maka kita ada perbedaan sebesar min pi per 2 ya. Begitu. Anda cek sajalah. Kalau misalkan WT per ini sama dengan 0, sin 0 adalah 0. Maka ini 0 min pi per 2. Sin min pi per 2, cos di kuadran keempat ini berapa? Cos negatif 90. Itu cos 90 itu adalah 0. Begitu ya. Cek aja begitu, bahwa persamaan kita sudah betul. Kalau misalkan ini kita ambil ini 90, sin 90 sama dengan 1. Maka di sini cos 90 min 90 sama dengan 0, cos 0 adalah 1. Jadi persamaan kita sudah betul begitu ya. Cara ngeceknya sekilas saja lah begitu ya. Oke, berarti bentuknya sudah sama-sama dalam cos. Lihat di sini, ini fasanya sekian, yang ini fasanya sekian. Artinya tegangan itu dengan arus kalau pada kapasitor dia berbeda fasa sebesar min pi per 2. Artinya apa? Di sini artinya tegangan antara dua ujung kapasitor tegangannya muncul lebih lambat ya terhadap arusnya. Jadi arus dulu baru pada fasa min pi per 2 baru tegangan ya, fasa tegangan terlambat min pi per 2 terhadap arusnya. Ya, semoga ini bisa dipahami. Cirikan ini adalah V-nya terhadap arus atau terhadap fasa ini nih, terhadap fasa ini dia tertinggal sebesar min pi per 2. Begitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kita bahas device yang ketiga yaitu induktor. Begitu ya. Ini induktor. Kita tetap langsung ke bahwa arusnya adalah arus bolak-balik. Karena kalau ini dilewati arus DC, maka ini hanya berperan sebagai hambatan saja. Begitu ya. Jadi hati-hati kalau dalam soal ujian ada ABCD begitu diselipkan soal induktor tersebut diberi arus searah. Langsung Anda dalam benak Anda, oh dia berarti berperan sebagai resistor saja biasa. Begitu ya. Oke, ini diberi arus bolak-balik, fasenya sama seperti yang sebelumnya. Berarti ini tegangan pada ujung-ujung induktor sama dengan L dI per dt. Ya, ini I-nya bolak-balik berubah-ubah. Berarti ini L d per dt, I-nya berapa? I kita masukkan ini, gitu ya. Kemudian ini kita masukkan, ini menghalangi. Nah, gitu ya. VL sama dengan ini cos diturunkan terhadap T, maka menjadi min sin. Min sin ini kemudian terhadap T, maka ini W-nya keluar dulu. Jadi min W ya. Jadi minnya dari cos menjadi min sin, keluar W karena ini komponen dari T begitu ya, keluar W-nya. Jadi seperti ini. Minus IM W dikalikan L sin sekian. Ya, pindah ke sini. Tegangan pada ujung-ujung induktor sama dengan minus IM. Nah, yang tadi di bawah sini ini W dikalikan L. Supaya seragam dengan yang atas, kita definisikan sebagai ini reaktansi induktif ya oleh induktor ya. Satuannya XL adalah ohm gitu ya. XL sama dengan W dikalikan L. L-nya adalah induktansi ya, satuannya adalah Henry. Oke, W-nya adalah frekuensi itu 2πf. Nah, berarti ini reaktansi induktif. Induktor berperan sebagai hambatan di sini ya. XL-nya W dikalikan L sebagai hambatan ya. Oke. Di sini kalau frekuensinya besar,
maka F-nya besar, maka XL nilai hambatan sangat besar. Ketika XL sangat besar, itu artinya dia berperan sebagai saklar terbuka ya. Kalau hambatan sangat besar, ibaratnya kita lagi jalan menemukan tumpukan runtuhan dari gunung batu, ya kita nggak bisa lewat ya. Seolah-olah di sini adalah saklar terbuka, nggak bisa dilewati begitu ya. Nah, sebaliknya dengan yang tadi. Kalau di sini frekuensinya kecil, ya, frekuensi itu kan bergeraknya ini ya, perubahan sinusoidalnya kecil, maka di sini karena dia sebanding ya, maka ini XL-nya pun akan sangat kecil. Ketika XL sangat kecil sekali, seolah-olah dia sebagai resistor yang terhubung singkat, begitu ya. Ini harus Anda pahami ketika dikasih soal jebakan untuk ngecek apakah Anda paham ini. Nah, kita tulis ulang kembali, arusnya adalah sekian, tegangannya adalah sekian. Sudah saya turunkan ya. Cos, ini sinus. Oh, oke, kita samakan dulu. Kita masukkan minnya ke dalam, min sin WT per ini. Nah, min sin bentuk seperti ini kita otak-atik menjadi bentuk seperti ini. Begitu ya. Coba kita cek saja, misalkan ini 90. Sin 90, misalkan dalam kurungnya 90, sin 90 adalah 1. Berarti nilai semua ini adalah minus 1. Coba kalau saya masukkan ini 90 tambah 90 plus 80, cos 180 adalah minus 1. Sama dengan ini ya, minus 1. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini sudah sinkron, menunjukkan bentuk yang sama, tetapi kita nyatakan dalam cos. Tujuannya apa? Untuk melihat antara arus dengan tegangan itu bagaimana perbedaan fasanya. Begitu ya. Ini sudah sama dalam bentuk cos. Berarti sini ada WT plus sekian, ini ada plus Q per 2. Sehingga tegangan di dalam tegangan dalam induktor itu dia fasanya lebih cepat sebesar pi per 2 dibanding arusnya, begitu ya. Dilihat di sini kalau digambarkan seperti ini, tegangan lebih cepat ya sini nambah pi plus 2 lebih cepat dibanding arus ya. Semoga bisa dipahami. Kalau yang di sini ini maaf bentar ya. Nah, di sini kan ini puncaknya di sini, ini di sini. Ini dia terlambat sebesar pi per 2. Begitu. Oke, nah ini Anda ingat-ingat bahwa ternyata dalam sebuah rangkaian, fase antara arus dengan tegangan di masing-masing rangkaian, resistor, induktor, kapasitor, masing-masing memiliki perbedaan fasa ya, kecuali pada resistor, fasanya sama dengan arus. Gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, tadi saya sudah membahas yang tadi ya, bagaimana keadaan tegangan terhadap arus ya di dalam setiap rangkaian di antara ketiga device. Tadi lagi sebelumnya kita sudah bahas ini. Nih, ya. Disipasi daya. Disipasi daya ini artinya kalau arus melewati resistor, kita sudah tahu ya, ketika resistor diberi arus searah, kita akan pegang dia hangat. Berarti ada energi yang hilang, disipasi, kehilangan daya. Ya, besarnya apa? V kali I. Ini ada kehilangan daya di dalam resistor, yaitu di dalam ini resistor. Apakah ketika arus melewati kapasitor atau melewati induktor, apakah akan terjadi disipasi daya atau kehilangan daya atau kehilangan energi persatuan waktu? Kita cek dulu ya, supaya yakin ini harus dicek ya. Disipasi daya pada kapasitor dan induktor ya terjadi saat hambatan XC. Ingat tadi XC ya, kita sudah punya nilai reaksi kapasitif yaitu 1 per WC, XL adalah W kalikan L, dilewati arus. Kalau di dalam resistor terjadi kehilangan daya. Bagaimana di dalam kapasitor? Kita kalikan saja. Daya pada kapasitor I kalikan VC. Berarti IM, I-nya adalah sinusoidal, ini cos ya, fungsi cos. Kemudian VC-nya ini fungsi cos juga dengan perbedaan fasa terlambat pi per 2 untuk pada kapasitor. Ini kita kalikan. Jadi IM kuadrat kalikan XC, cos yang ini dulu ya saya masukkannya, kalikan cos yang ini sama saja. Oke, ini Anda ingat rumus di SMA ya, cos A, cos B lah, katakan begitu, cos alfa, cos beta, hasilnya apa? Anda kalikan saja di sini ya. Ini kita ambil rata-ratanya. Tadi kita kan di belakang kita ngitung daya rata-rata. Karena arus dan tegangan berbentuk sinusoidal ya, fluktuasi, kita ambil rata-ratanya. Di sini pun sama kita olah rata-ratanya ya. Maka PC daya rata-rata pada kapasitor IM kuadrat XC ini maksimum ya, arus maksimum. XC juga adalah tetapan kita keluarkan. Ini yang sinusoidal yang berubah kita rata-ratakan.
Cos sekian, kita rata-ratakan, masukkan. Definisi rata-rata tadi sudah saya jelaskan di awal banget. Nah, ini definisi rata-rata ini ya. Oke. Kita lihat ke sini, kita turunkan semuanya sama, ini sudah saya detailkan ya. U sama dengan sekian, maka DU sama dengan sekian, masukkan ke sini, terus dimasukkan, hasilnya 0. Artinya apa? Dengan sudah menggunakan konsep rata-rata, ternyata disipasi daya rata-rata pada kapasitor adalah 0. Tidak terjadi kehilangan daya ketika arus bolak-balik melewati kapasitor. Ya, itu poinnya. Anda turunkan lagi untuk disipasi daya pada induktor dengan cara ini. Masukkan V-nya VL, Anda masukkan hasilnya pun, misalkan untuk latihan Anda, hasilnya pun jadi 0. Jadi, ketika arus bolak-balik melewati resistor, dia kehilangan energi atau terjadi penurunan daya ya, sebesar V kuadrat apa tadi? V sudah saya turunkan di sini, V kuadrat rata-rata per R ya. Dipengaruhi nilai R-nya juga. Tetapi ketika arus bolak-balik melewati pada kapasitor dan induktor, ternyata tidak ada kehilangan daya. Paham maksud saya? Halo? Yang menyimak. Terima kasih untuk yang menyimak langsung kelas ini. Jadi kita harus buktikan dulu. Kalau pada resistor terjadi kehilangan daya, apakah pada kapasitor dan induktor terjadi? Sudah kita cek, tidak terjadi disipasi daya. Jadi kalau ada keterangan, pertanyaan, berapa kehilangan daya ketika arus melewati sebuah kapasitor? Jawabnya adalah tidak ada kehilangan, 0 aja begitu ya. Kalau Anda paham konsepnya, dan sudah saya bantu, saya turunkan di dalam catatan ini. Oke. Nah, sekarang kenapa kita mesti membahas diagram fasor? Jam berapa ini? Tolong diingatkan kalau waktu sudah habis, 2 menit lagi ya. Kenapa kita harus paham tentang diagram fasor? Apakah diagram fasor ini untuk penjumlahan vektor? Kita di semester 1 sudah membahas tentang dinamika, tentang penjumlahan gaya. Gaya tidak sembarangan Anda jumlahkan, karena gaya itu punya besar dan punya arah, sehingga penjumlahannya harus menggunakan konsep vektor, begitu ya, diuraikan ke sumbu koordinatnya. Nah, sekarang ini bukan vektor, ya, lihat. Kita berbicara tentang arus dan tegangan yang sinusoidal, ya. Misalkan begini, ini sedang turun, kita lihat di sini ya, atau yang kelihatan kontras mungkin pada mana? Ini sefase, misalkan ini ya, lihat. Arus sedang turun, ini pun sedang turun. Di sini tegangan sedang naik, di sini tegangan sedang naik, ya. Jadi artinya di sini bukan menggambarkan sebuah vektor. Ini adalah sebuah skalar ya. Ada besarnya arus, ada sudut fasanya begitu ya. Ada besar, misalkan begini, di sini dia sedang turun, tetapi di sini tegangan sedang naik. Kan beda ya. Untuk posisi yang sama mana ya? Atau ini ya. Di sini dia arus sedang turun, di sini tegangan sedang naik. Nah, ini pada sudut yang sama, keadaan ini berbeda. Yang satu sedang naik, yang satu sedang arus sedang turun, di sini tegangan sedang naik. Nah, jadi artinya bahwa gelombang sinusoidal untuk arus dan tegangan tadi, dia memiliki arah berbeda-beda, memiliki sudut fasa berbeda-beda. Sehingga ketika menjumlahkan harus dilihat apakah dia sekian ampere, sekian volt, sedang arah menuju mana? Sedang menuju turun, mengecil, atau sedang menaik, sedang makin tinggi nilai arus tersebut. Begitu. Nah, di sini jadi diagram dikembangkan konsep diagram fasor. Diagram fasor ini untuk menjumlahkan gelombang, di mana gelombang ini ya arus dan tegangan sebagai gelombang dia besaran skalar, tetapi dia ada keadaan arusnya sedang naikkah atau sedang turunkah, ada keadaan sudut fasa yang berbeda. Tentang sudut fasa nanti akan saya detailkan pada pembahasan gelombang. Di sini kita menggunakan konsep diagram fasor, dan ini bukan vektor, bukan penjumlahan vektor. Nah, saya jelaskan sedikit dulu ya. Ini misalkan saya punya persamaan tegangan sama dengan A cos WT. Berarti A ini adalah tegangan maksimum ya, cos WT. Berarti panjangnya, besarnya tegangannya, besarnya amplitude tegangan adalah A, misalkan 10 volt begitu. Ini panjangnya 10, tapi dia fasanya sedang WT. Nah, berarti ini sudutnya sekian.
Tegangan yang lain 20 volt misalkan, tapi dia fasenya berbeda. Misalkan ini WT plus fase awal, WT plus 5 misalkan begitu. Kan beda. Tegangan 1 dengan tegangan 2, dia sedang dalam posisi arah sudutnya yang berbeda begitu. Nah, sehingga untuk menjumlahkan dua besaran skalar tetapi memiliki sudut fase yang berbeda, kita gunakan diagram fasor. Caranya seperti ini. Ini A cos WT, maka fasa ini kita ambillah fasa yang ini kita ambil sebagai sumbu datar, begitu ya. Jadi ini penulisan ini, kalau ini kita masukkan fasa awalnya 0, maka ini fasanya adalah WT. Nah, ini bentuk ini bisa kita tuliskan lain, kita ambil WT sebagai sumbu datarnya. Maka nanti A ini cukup dengan garis lurus ke kanan saja. Begitu. Ini contoh pertama. Contoh kedua yang ini. Saya punya persamaan gelombangnya adalah potensial V sama dengan A cos WT plus si 0 ini gitu ya. Nah, berarti ini di sini teta awalnya adalah 0. Saya ambil di sini teta awalnya 0. Maka bentuk dari gelombang tekanan, gelombang potensial ini adalah seperti ini. Maksimumnya adalah panjangnya ini, misalkan ini 10 volt begitu. Arahnya sedang WT fasanya sekian, WT plus si 0 ini begitu ya. Nah, ini bisa saya tuliskan seperti ini. Saya ambil ininya sumbu datarnya sebagai sinolnya sebagai sumbu datar. Maka ini persamaan ini tadi saya gambarkan seperti ini diagram fasornya. Atau saya pengen WT plus sinolnya sebagai sumbu datar sebagai begini. Maka persamaan ini tadi saya gambarkan cukup seperti ini saja. Jadi artinya gelombang tegangan pertama itu amplitudenya adalah 10 volt. Sudut fasanya adalah WT per sin 0. Jadi gambar ini, gambar diagram fasor ini, gambar diagram fasor ini menunjukkan persamaan gelombang yang sama. Paham ya? Lihat di sumbu datarnya sebagai apa. Ini sumbu datarnya adalah tetanya sebagai 0, di sini sumbu datarnya adalah si 0-nya sebagai 0, di sini sebagai sumbu datarnya adalah WT plus si 0 sebagai sumbu datarnya. Ini saya membuat video ini, tapi di kelas B ya, Bu Inge nggak nge-share video-videonya ya. Nanti mungkin kalau sempat saya berikan juga ya untuk bahan ujian juga. Oke, ini saya hanya pengenalan awal tentang pengertian diagram fasor. Nanti bagaimana cara mengolahnya. Jadi penjumlahan, karena ini kan di dalam induktor, di dalam kapasitor ternyata arus tidak sefasa dengan tegangan. Maka menjumlahkan tidak bisa main jumlahkan begitu saja. Dan ingat ini adalah bukan vektor begitu. Di diagram fasor digunakan untuk penjumlahan vektor untuk besaran-besaran yang memiliki sudut fase berbeda dan dia bukan vektor begitu ya. Oke, sekian dulu untuk ini. Besok di kelas masing-masing saya lanjutkan. Ini beberapa contoh sampai contoh soal. Di sini sudah saya lengkap ya saya berikan. Oke, mudah-mudahan satu pertemuan lagi selesai karena 3 SKS ya, satu topik 3 jam harus selesai. Saya bantu dengan catatan, saya lengkapi, mudah-mudahan itu sangat membantu Anda untuk belajar. Dengarkan videonya atau Anda simak kuliah di kelasnya, karena saya akan lebih mendetilkan lagi, saya lebih detilkan lagi. Ya. Oke, saya baru mengenalkan konsep diagram fasor. Kita gunakan konsep diagram fasor, di bawah ini saya jelaskan bagaimana penggunaan diagram fasor. Sudah ya, ini. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menghitung rangkaian RLC begitu ya, resistor, induktor, dan saya tunjukkan juga rangkaian RL dulu, rangkaian RC, dan kemudian rangkaian LC, dan terakhir adalah rangkaian R, L, dan C yang seri ya, seri. Beberapa dosen ada yang memberikan ketika ini dibikin paralel juga ya, tapi di dalam SAP-nya ini hanya untuk seri saja begitu ya. Oke, ini untuk ini, dan kemudian ini satu contoh soal saya berikan di sini ya, cukup lengkap mudah-mudahan. Kalau mengerti ini, saya yakin soal ini akan dengan mudah Anda kerjakan. Asal konsep yang tadi bisa Anda pahami ya. Oke. Kalau ada yang bertanya silakan, saya beri kesempatan untuk yang akan bertanya. Silakan. Tidak ada yang bertanya, berarti saya cukupkan kuliah sampai di sini saja ya untuk hari ini. Kita bertemu kembali dengan kelas 09 besok pagi, dengan kelas 08 pada hari
Rabu pagi ya kalau nggak salah. Dan kemudian pada Kamis jam tutorial besok kita akan gunakan untuk kuliah. Saya sudah isi semua jadwal agenda kita ya di CX itu untuk mengukur kapan materi, kapan tutorial, sehingga pas di akhir semester itu semua bisa tercapai, terlaksana begitu ya, sudah saya isi di CX begitu. Oke, jadi jam tutorial, selama tutorial belum ada, kita akan gunakan untuk perkuliahan. Sekian, terima kasih. Selamat siang, sudah siang ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membubarkan diri untuk kuliah pagi ini, siang ini ya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.